penyanyi guys, penyanyi internasional, ikut ajang X Factor. Hai malam ini ketahuan pembohongnya sih. Ketahuan banget bohongnya. X Factor atau Be a Man? Kayaknya sih Be a Man. Ingat nggak? Ingat nggak sih ada program Be a Man ya kan? Di Trans. Karena teman kosan gue waktu itu ikut. Astaga. Jadi serius, jadi inget terus jadinya. Gue tiap malam nonton kalau dia ada gitu, gue nonton gitu. Anjir sampai tertanam sampai sekarang. Sama dia. Satu kosan tuh ada 50 kamar nih. Iya. Kira Satu atap maksudnya. Iya satu atap bukan satu kamar. Kalau gue bilang satu kamar ya itu baru sekamar. Bang Herdi salam kenal ya Bang Herdi ya. Salam kenal juga Bang Ninoy. Halo, ini informasi guys, kalau Jumat sama Minggu kita live-nya malam ya, jam 8 lah paling cepet. Lele-lele dikit ya, mungkin kita lagi kebelet. Masuk di jadwal juga ke berak gitu ya. Aku follow ya Bang Ninoy ya. Oh iya, aku juga follow dong. Jadi Ninoy adalah teman tambahan kita guys. Yang Teman tambahan ya tuh. Kenapa? Karena apanya? Kanila makasih. Kacamatanya Batman dicari. Kan terus. Iya, aku pakai Batman soalnya. Makanya Batman udah nggak lagi sekarang. Ganti aku. Ini berasa di massage ya, perpijitan kayaknya. Oh iya. Musik ini kayak berasa Ini waktunya tidur sebenarnya ya iya. kan? Aku sebenarnya udah tidur Bang, biasa jam segini Bang gua. Cuman karena kalau malam ini kan memang malam sama besok Minggu juga malam. Kita juga baru balik. Kita juga baru balik tadi. Baru balik. Ini aku baru banget nih, baru nyampe kamar malahan. Makasih Kak Tika. Iya kan? Asik Kak Tika. Makasih udah disempetin waktunya Bang Ninoy. Kakak. Aku nggak nyanyi, yang nyanyi Ninoy doang ya guys. Enggak, aku bilang tadi kan sama Bang Nick gitu kan. Aku kan bukan apa ya, ngasih input doang kayak gitu. Ya siapa ngerti diikutin kayak gitu. Iya. Gimana? Enggak, maksudnya ini kan berbicara masalah membahas kehidupan. Kalau masalah kehidupan kan enggak ini ya, enggak sedikit dan perlu waktu yang cukup. Topiknya nggak habis-habis ya. Ya, topiknya nggak akan habis-habis karena setiap orang itu pasti punya cerita masing-masing. Hari ini, esok, lusa kan pasti berbeza. Iya, maafin. Betul. Jadi tiap harinya ada hal baru yang bisa diceritakan gitu. Ya, kata ibuku dulu, kita manusia ini dalam satu hari itu harus menyelesaikan masalah 41 macam masalah. Oh ya. Entah itu sakit perut aja itu kan masalah tuh, sakit perut, kesandung batu atau apa. Jadi harus bisa menyelesaikan 41 macam masalah dalam sehari. Kalau terselesaikan berarti berhasil. Esoknya menerima masalah baru lagi, 41 macam lagi. Katanya Itu Kak. Iya. Itu Kak Tika mau bahas apa tuh katanya? Coba Bang Herdi baca. Apa sih tadi? Nanti bahas mengenai single mom dari sisi laki-laki ya. Iya, ntar ya Kak ya. Single mom Kalau bisa dari kolek. perspektif laki-laki. Satu aja nggak kelar-kelar ya. Kamu nggak ngelarin ya nggak kelar-kelar. Baru-baru baca. Pasar mim. Pasar malam. Mata godam. Jauh. Burem. Teman-teman itu ada korun bisa dipakai buat absen teman-teman. Masih gantung itu korunnya itu. Korunnya patungan. ada goodie bag juga itu ya. Ada. Pasang goodie bag juga. Ya biasanya sih nggak tahu baru ini Udah gantuk. Ya biasanya kita tuh kan morning person sekarang ya teman-teman ya. Jadi agak ngantuk sebenarnya jam sekarang, cuma nggak apa-apa, kita Jumat sama Minggu kita malam gitu. Sabtunya tetap pagi. Iya, karena kalau Sabtu kita malam semuanya live. Lu lihat kan, kalau malam Minggu iya. orang itu live semua di notif gue. Bener. Kenapa V? Kita ngambil jalurnya pagi aja. Selamat malam Kak Alvin. Thank you. Sorry V, belum dibales. Gue langsung live ini pulang tadi. Gue baru pulang nih V. Makasih Kak Kewi.
kasih bantu tap like-nya ya guys ya. Oke, Bang Ninoi mau nyanyi lagu apa? Enggak dong, bahas dulu dong. Ngobrol Ada dulu. yang dibahas dulu dong. Ngobrol dulu. Tahu nyanyi. Ini tiba-tiba langsung nyanyi aja. Dia belum berkenalan loh. Emang Mbak Happy tahu dia di mana? Oh iya, aku belum berkenalan. Maaf dong. Emang tahu dia di mana? Ya, nggak jauh-jauh, paling dari Jakarta dia. Enggak, aku enggak di Jakarta. Dari mana? Aku dari Banjarmasin, dari Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Iya. Salam kenal dari Semarang, Bang. Aku Semarang. Baji-baji Aku bukan ya? teman Nick dari tahun 2011 kita ini. Oh iya, Kita di- teman dari tahun 2011, terus sempat ngilang, nggak tahu Nicknya ngilang kemana. Dulu kali ah. Gue ya, makanya gue ya. Gue yang ngilang. Terus Kayak refleksi Gue yang ya. ngilang ya. Soundnya boleh diganti nggak sih? Iya. Musik jazz Jangan, kayak gitu. jangan dulu dong, jangan dulu. enggak. Nih, Takutnya kena ini naik copyright. Kan nanti ada di YouTube. Enggak. Oh iya. hatiku. Jadi Jadi nanti kalau mau di record nanti kena copyright, jadi nggak bisa di harus apa ya? iya, iya. Di harus share ngulik gitu. lagi. Iya, Nanti harus coba ngulik lagi. ngulik lagu jazz yang no copyright nanti. Oh. Ya biarin aja, ini kan mungkin teman-teman ada yang mau ngantuk, mau tidur silahkan, nggak apa-apa. Asli ada yang mirip. Tingginya 187. Masa sih? Oh iya, punya ada di Bintaro nggak? Asli ada yang mirip. Nggak, adikku di sini. Adikku di dekat sini juga, di Semarang juga. Adikku 185 kalau adikku tuh ya. Kamu cuman kalau badannya gedean dia 100 kiloan. Namanya Guntur. Adanya namanya Gentar. Enggak. Adikku beda nama. Ini nggak ada yang ngambil korun ya, terpaksa aku ambil ya temen-temen ya. Itu Kayaknya memang untuk aku ini. itu kok beneran lagi, balik lagi. Korun sama goodie bag-nya. Dipasang 10 menit ya, Bang Nick ya. Iya, sepertinya iya. Yakin kak kali ada yang hilang adiknya? Enggak, yakin adik gua. Yakin lah, orang tiap hari kita ketemu. Kadang-kadang juga lari bareng, jogging bareng tiap pagi. Emang iya ya kalau sambil makan algoritmanya jelek. Iya minum. Yang ini sih minum. Rokok gimana rokok? Rokok gimana? Rokok apalagi? Iya. Yang begini. Nah, yang begini-gini gini tuh. Oh yang tumbler gitu ya? Ya, gue tambah Pokoknya lagi. yang ada Tapi tulisannya yang begini? pokoknya. Gini nggak kan? Enggak tuh enggak ada nama produknya. ya udah lah, Sebenarnya nggak usah ada. mikirin itu ya, bisnis Iya. aja. Enggak Masa dong, aku nggak harus. minum. Iya. 2 jam ngomong nggak minum. Teman-teman makasih udah hadir ya malam ini ya. Bisa dibantu tap-tapnya atau tapping-tapping biar naik live-nya ini. Karena temanya bukan mukbang. Iya, bukan Bang ini. Ya, tapi kan minum cuma berapa detik ya. Alhamdulillah. Teman-teman di tempat kalian hujan ya teman-teman ya. Kalau di sini dari siang teman-teman. Dari aku berangkat sampai aku pulangnya tadi masih hujan deras. Dan di sini gunung, jadi tambah dingin. Iya benar. Kak Dono, halo. Tahu nggak kalau Banjarmasin ini salah satu kota terpanas di Indonesia, masuk top 10 kota terpanas di Indonesia. Suami orang, aku belum punya suami. Kok belum punya istri, gimana sih? Aku hujan air mata. Kenapa ya? Beda kali. Air mata. Hai Bang Mitch. Iya, aku barusan ini. Welcome Bang Mitch. Daerahku juga sih di Batam itu panas, termasuk 10 besar yang terpanas. Tapi di survei itu tidak ada guys. masuk kota Batam loh. Di Semarang, kalian coba Semarang searching. masuk. Semarang itu nomor 1 guys. Untuk masalah panas, Surabaya aja kalah. Untuk masalah panas ya. Surabaya itu masih inilah. Kalau Semarang benar-benar nggak ada angin panasnya itu, benar-benar panas kering. Untungnya aku bukan di kotanya ya, aku di kabupaten. Kabupaten itu lebih ke gunung. Semarang tuh ada Semarang atas, Semarang bawah. Aku termasuk Semarang atas. Aku pamit, panas. Maafin apa sih, maafin curhat mulu.
terus guys di sini tuh. Hujan terus. Tadi kata nyokap Ninoy ada 41 apa tadi? Kak Sentrin, makasih. Oh, 41 masalah. Maksudnya mengajarkan kita bertanggung jawab atas masalah yang kita hadapi gitu. Jangan lari Dalam sehari. dalam sehari. Pokoknya 41 tuh pasti salah satunya ada gitu ya. Iya. Kayak gitu. Marvin sama Marvin. Iya. Kalau Sidoarjo tuh Jawa Tengah ya? Sidoarjo Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ini Semarang nggak masuk top 10 kota terpanas di Indonesia. Yang pertama Makassar malahan. Kapan itu? Terbaru nggak? Terbaru ini. Rilisan terbaru. Ya, terbaru. Yang Semarang pertama itu, masuk nggak? yang pertama itu Makassar. Terus Dia kisarannya rata-rata dari 25 sampai 31 derajat Celcius. Kalau Makassar. Karena mungkin daerah laut kali ya. Terus Karawang, nomor 2 Karawang. Nggak tahu kenapa. Entah banyak karena proyek. daerah industri. Oh, industri ya. Industri. Karawang tuh daerah industri. Dia 25 sampai 32 derajat Celcius rata-ratanya. Oke. Terus Terus top 3-nya Bandar Lampung. Dari 24 sampai 31 derajat. Oke, Bandar aku Lampung. Terus Palembang juga masuk 4 besar kota terpanas di Indonesia. Rata-rata suhunya 24 sampai 32 derajat Celcius. Oh, Semarang malah nggak masuk ya? Nggak masuk. Yang kelima Banjarmasin malahan. Tuh, Banjarmasin kira-kira 25 sampai 31 derajat Celcius. Batam Ini memang masa panas nggak masuk banget sih. Surabaya nomor 6, Surabaya. Surabaya nomor 6. Ya. Kalau Surabaya emang panasnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau aku ke Surabaya pasti nggak cocok. Pasti kulitku ini bintik-bintik. Jadi kayak nggak tahu ya karena keringan nggak keluar atau gimana ya. Itu kulit pasti bintik-bintik. Kalau di Surabaya aku. Bintik merah atau hitam? Bintik putih. Agak Iya serius. Iya. Serius bintik putih. Serius. Jadi kayak mau jerawat gitu loh. Di kulit itu, kulit begini, Di tangan. kulit tangan ya Muka. di sini. Enggak kalau muka enggak. Lebih panas. Lebih ke tangan. Enggak, setauku bintik putih itu menandakan kalau tangan kita ini kulit tangan ini kering dan terpapar sinar matahari langsung. Ya itu makanya aku bilang. Dan usia Kalau juga. di Surabaya. Dan usia juga. Kalau saya nggak usah diomong, jelas di sini aku paling tua nih. Serius? tahu loh. Serius. Paling tua aku sama Nick jauh. Nick tuh adikku jauh. Keringat buntet, iya sejenis keringat buntet. Ninoy kan 42 loh. Serius. Dia kan Oh, wajahnya doang. Oh berarti masih tuaan Kang Inlo. Enggak lah. Enggak, on the way 40, on the way 40. Ondoy 40 dia. On the way. Lebih tua dari aku. Berarti 85, Enggak lah, di bawahnya dikit lagi. 84. Alvin Arif. Itu mundur dong, bukan maju. Ya kalau di bawahnya lagi harusnya 85, kalau enggak 86. Nah, kira-kira segitulah. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya ada jawaban yang lebih bagus sih. Umur berapa? Umur nggak ada yang tahu itu aja. Ngeri ya kalau udah umur gak ada yang tahu itu udah artinya udah luas banget tuh. Iya, dalam. Lebih ke meninggoy ya tuh ya. Agak-agak kayak nyumpahin gitu ya. Ah, tuh. Aku 91 kalau sekarang berarti. Aku berhenti berhitung setelah 17 tahun, Kak. Trauma ya. Ngomong 17 terus dia ya. Nggak usah sebutin umurku di sini. Kalau salah, umur hanya sebatas angka. Enggak, angka juga nentuin loh. Tetap aja dia ini ya. Udah Iya, disangkul Nggak mau kalah. gitu kan. Nggak mau kalah. Tetap aja menentukan sesuatu. Umur itu menentukan tenaga. Ya kan? Menentukan performa. Iya. Menentukan fisik. Bukan Kalau menentukan nggak? Terus apa? 2000. Tidak bisa apa ya? Secara fisik, secara tenaga sih itu nggak bisa ditentukan dari umur. Percaya atau enggak? Atau Tergantung olahraga ya. Nggak tergantung olahraganya. olahraganya. Nah, aku
Aku punya temen usia 53 tahun, 73 tahun, 65 tahun di videoku ada. Wow. Tuh lihat aja badannya, dan dia nggak kelihatan seperti orang umur segitu. Bisa dilihat di videoku itu. Dia angkat Atau beban. foto bareng-bareng. Angkat beban. Iya, iya angkat beban. Ya, angkat beban salah satu olahraga yang bisa membuat fisik terlihat lebih muda daripada umurnya. Iya. Kalau angkat beban. Gitu. Saking sehatnya, iya. Aku ini temenan sama orang Malaysia usianya 65 tahun. Aku panggil dia Atuk gitu. Itu bener-bener badannya masih bagus banget. Serius. Dia udah punya 4 anak. Tapi belum punya cucu ya, usia segitu belum punya cucu sih. Tapi badannya bener-bener bagus. Bagus banget. Untuk usia segitu. 65 loh guys. 65 tuh mendekati 70 loh. Udah opa-opa. Iya, nggak bongkok, nggak keriput, nggak gimana, nggak. Biasa aja. Dia pasti nggak begadang sih itu pasti. Ya, memang kalau begadang harus dihindarin teman-teman. Terutama di atas jam 11 ya. Yes, betul. Karena jam 11 sampai jam 23 sampai 01 itu organ tubuh bekerja dan hormon itu juga bertebaran. Jadi kalau masih bangun jam segitu, hormonnya nggak berterbaran. Sebenarnya bisa diakalin, tapi jangan terlalu sering atau tiap hari ya. Jadi begadang tuh bisa, cuman asupan gizinya juga harus masuk, terutama protein. Terutama protein. Jadi jangan sampai kosong. Protein ya, jangan karbo, jangan lemak ya. Tuh. Tuh kuncinya apa tuh? Kuncinya awet muda, hidup bahagia tanpa kreditan. Iya juga sih, karena bikin pusing kreditan tuh. Hormon Mas Era, harimau apa? Welcome sih. Yang penting jangan terlalu mikir teman-teman. Hidup ini jalanin aja. Itu nanti berpengaruh dengan apa ya? Kesehatan kita otomatis larinya ke fisik kita. Betul, jangan stres. Fisik, jangan stres. Terus usahakan aliran darah tuh tetap lancar. Intinya olahraga sebenarnya. Betul. Jangan stres olahraga, nikmati hidup. Itu. Mau gabung ya, ntar dulu satu-satu ya sih. Di tahun ambillah banyak cicilan. Aku banget itu Kak, nggak pernah mikirin apa-apa. Iya, sebenarnya ya hidup ini harus mikir, cuman jangan terlalu fokus. Nanti kita terkungkung, nanti terkungkung kita teman-teman. Jadi yang dipikirin masalah, terus kita nggak happy malahan. Ozi mau naik ya, beneran? Iya. On cam. Ya nanti sih mau naik gitu. Lihat aja kalau dia kabur itu. Mikirnya pas kerja, ya bener. Pokoknya gini teman-teman, kalau kita udah menjelang tidur nih, itu hilangin semua pikiran beban kita. Kalian kemana kek, meditasi kek, atau hirup udara atau apa. Pokoknya ketika kalian mau tidur, itu tuh jangan membuat planning apa-apa. Udah, yang besok ya besok, yang sekarang tidur aja. Besok pasti kalian lebih fresh, nggak pegel-pegel, nggak mumet, nggak apa gitu. Iya. Aku pasti kalau mau tidur nyempetin waktu 10 menit, setengah jam gitu. Buat diem, hirup nafas, duduk. Sama minum vitamin apa tuh Ninoy kemarin tuh? D3. Oh, D3. Ya, D3 sama. Aku sih vitamin E sama D3. 1000 IU. Sesuai dengan umur sih, kebutuhannya apa gitu kan. Kalaupun itu berlebihan minum vitaminnya juga akan terbuang. Iya. Jadi secukupnya kebutuhan tubuh aja. Ini nggak harus cowok Kak. Nanti cewek masuk bisa, naik bisa, cuman satu-satu ya, biar komunikasi kita lebih enak gitu. Giliran teman-teman. Kalau sehat kan masuknya juga enak. Kalau mau makan vitamin, minum vitamin yang seperti kayak Bang Nino tadi bilang, itu sebenarnya kalau terlalu over, itu nanti bukan jadi racun ya, tapi kayak bener kebuang. Dan cara ngebuangnya itu yang kadang-kadang sulit malahan. Jadi kita harus minum air putih yang banyak sebanyak-banyaknya teman-teman. Iya. Ya harus olahraga ya bener. Apalagi yang usia 30 ya, karena usia 30, di atas 30 tuh gini teman-teman. Tanpa kalian sadari kenapa banyak orang tua yang bongkok, usia 40 banyak yang bongkok menyusut, itu karena di atas usia 30 orang itu akan menyusut ototnya per tahun 1 kilo.
Makanya kekuatan tangan, kekuatan kaki, kekuatan otot punggung itu pasti melemah. Nanti ujungnya bongkok, nggak kuat jalan, terus berat gitu. Nah makanya kenapa harus dipertahankan otot itu masih ada. Ya satu-satunya dengan cara olahraga. Nggak mungkin dengan cara makan tok, nggak mungkin. Otot Ya, itu kan? berkembang, otot itu berkembang, ngepam, itu waktu kita olahraga. Kalau tidak bisa nambahin otot, minimal jangan dikurangin tuh otot gitu loh. Makanya kalian bisa lihat deh, mbah-mbah, nenek-nenek, kakek-kakek yang usia 50 udah bongkok, 60 bongkok. Itu tinggi badan semakin nyusut. Sebenarnya nggak nyusut, itu tuh terjadi pembengkokan itu tadi, teman-teman. Autoimun, makanya harus diet dan olahraga. Ya, benar. Imun satu-satunya cara bisa testosteron namanya, teman-teman. Kalian harus lebih banyak mainin kaki karena itu produksi alami dari sebuah imun itu lebih banyak dari kaki, otot kaki, teman-teman. Jadi main squat, jalan kaki, lari, yakin deh imun kalian akan naik. Biar durasi berhubungannya juga lebih kuat juga. Oh jelas. Kalau kalian punya pasangan, kalian sering main kaki, olahraga main kaki, itu Gaya kaki. durasi berhubungan serius bisa 3 jam. Siapa tahu mainnya sambil berdiri ya nggak? Bisa 3 jam itu terus gimana gitu 3 jam. Kayak kuda ya. Panas ya aku. Jalan, Contohin dong, gila kau ya. jalan kaki sehari. Iya, bener Kak Sentrit. Itu bener. Contohin. Ya, kalau nyontohin jangan di sini dong. Pembahasan malam-malam beda ya teman-teman ya daripada pagi. Pagi itu soal bijak gini, kalau malam ya begini aja nggak apa-apa lah. Iya, pagi bijak, tadi berat banget lagi. Ada pakar yang datang lagi. Usia kita sama Bang Ninoy. Iya kak, iya. On the way 40 maksudnya. Iya betul. Sampai tahun piro? 85. Iya, saya tuh sampean lah. Iya. Tapi Dia bohong. baby face. Enggak bener anak. kelihatan. Enggak, kalau 85 abang aku. Iya. Aku di bawahnya lagi. Itu. Tapi Udah punya keluarga? lebih tua dari gue. Udah punya keluarga? Udah, anakku udah umur mau 13 tahun. Oh, duluan nikah dong berarti ya. Anakku baru 6 tahun. 6 tahun besok Juli. Aku nikah umur 24. Oke. Karena dulu angan-anganku itu menikah umur 21. Pas di umur 21 itu belum punya keuangan yang baik, terus belum mendapatkan yang sesuai dengan keinginan, akhirnya tertunda sampai umur 24. Karena Juga udah cepet sih. iya, Udah amat, udah bagus itu. Daripada gue 30. iya udah lumayan lambat tuh 30. Udah lumayan lambat. Aku Apalagi yang belum ya. Aku belum beranak ya, Marvin ya. Aku belum punya anak. Jadi di tisu dia anaknya, nggak tahu. Astaga. Kebanyakan anak yang dik tuh di tisu dan kamar mandi teman-teman. Diselokan paham kan dengan kalian? Ya ampun. Anaknya kebuang sayang ya. Ada kan yang gini, papa gitu. Iya. Seandainya bisa Backsound, dilihat backsound. dengan ini kan, dengan kasat mata gitu. Mungkin papa gitu. Itu ada yang 16 tahun tuh nikah tuh. Itu mama aku Aku nikah 16 16 tahun. tahun. Dikasih 2 putra 2016 sekarang. Oke. Mas anaknya di tisu semua. Ada yang mau nampung nggak? Anakku lebih tua dari kalian, tapi umurku lebih muda dari kalian. Agak membingungkan ya, Bunda. Mungkin dia saat akhir balik sudah ini loh, sudah menikah loh, atau sebelum bisa jadi. Iya. Bisa jadi dia mungut kakeknya temennya. Jadi kakeknya temennya dia pungut jadi anaknya gitu, diangkat jadi anaknya. Iya bisa jadi. Anakku Makasih. tahun besok Juni. Oh masih
udah gede juga ya. Sebenarnya impian juga sih ya punya anak yang setara gitu umurnya, impian. Kayak aku tuh terlalu jauh teman-teman. Anakku baru 6 tahun aja belum genep, terlalu jauh. Tapi di situ ada asiknya sih, ada asiknya juga. Enggak, soalnya kalau umur bapaknya, ayahnya itu udah 40 tahun, terus anaknya masih SMP, kan kasihan anaknya nanti perlu biaya sekolah, kuliah, bapaknya udah nggak kuat lagi kerja, gimana? Itu sih yang dikhawatirkan. Kenapa Udah baterainya habis? Kanino nyanyi aja. Bentar dong, kan kita belum sampai tahap yang ini apa namanya reproduksi. Masya Allah banget. Klimaks. Oh, ada klimaksnya? Iya, harus ada klimaks. Cek. Welcome semua ya. Masuk. Suara UTG-nya mati. Tapi agak keras suaranya. Keras apa? Edukasi reproduksi tuh, Bang Hardian, Mas Hardian, betul. Edukasi reproduksi. Edukasi reproduksi. Apa yang mau diedukasi? Apa yang mau diedukasi? Hormonnya mungkin bagaimana menanggulanginya supaya sehat terus gitu. Olahraga, nggak ada kata lain, olahraga, menenangkan diri, terus dinikmati hidup ini. Itu nggak ada, serius, kalian nggak bisa menikmati dalam berhubungan emang enak, ya kan? Kuncinya tuh di situ, kuncinya tuh dinikmati, hidup itu menikmati. Siapapun dinikmati, itu pasti akan enak. Jangan buru-buru, dinikmatin aja. Host mau produksi sama aku enggak? Naruh saham. Aku nitip kuping ya, sama hidungku lumayan loh. Gak didengar ilmu, didengar gimana ini? Maksudnya gimana? Gak didengar ilmu, didengar gimana? Langsung Maksudnya praktek gimana? maunya dia. Nggak mau dengar ilmu, maunya praktek gitu. Ya itu tadi, kalau reproduksi kan semua tergantung dari kita. Dari kita cara mati teman-teman. Ada yang terpaksa. Makanya diperlukan chemistry dalam berhubungan itu. Nggak cuma chemistry dalam berhubungan suami istri ya. Jadi kayak chemistry berhubungan tiap harinya, komunikasinya itu akan membangun ketika nanti kalian akan berhubungan suami istri. Tuh. Ada juga yang nggak enak tapi pura-pura nikmat. Lebih pasrah itu kayaknya. Enggak. Jadi gini, ada beberapa teman cewek yang terpaksa melayani suaminya. Ada banyak mungkin malahnya. Gitu. Dan itu dia tidak bisa menikmati, dia hanya menjalankan tugasnya. Nah, saya wanita bisa kayak sih, bilang nikmat padahal enggak. Iya sih, wanita bisa nipu sih. Kalau cowok sih enggak. Kalau cowok kalau nggak berdiri kan ketahuan. Berarti dia nggak suka gitu kan. Kalau cewek kan nggak ketahuan. Kalau cewek cuman bergetar gitu kan. Bergetar nggak sih? Diharuskan yang masuk room sini ini ya teman-teman ya, yang udah berusia ya. Kalau jangan berusia jangan dengerin ya. Mencari main sama aja sih. Saya menjalani hubungan tanpa merasa nikmat. Getar apaan? Enggak, kalau cowok kan berdiri. Kalau cewek pasrah kan gini doang. Apa ada getaran-getaran gini-gini? Getaran jiwa. Enggak juga. Oh ya lebih ke pasrah, ya Allah. Jadi jangan dibayangin atuh. Kalau dibayangin terkesedot lagi. Enggak, jadi ada beberapa kasus teman-teman. Jadi gini, Jangan diperjelas. ketika suaminya itu mungkin udah berumur ya, udah nggak bisa maksimal atau apa ya, Pori-pori lu polos. nggak bisa maksimal atau apa ya, ya intinya itulah teman-teman ya, tidak bisa berfungsi dengan baik.
Dan ketika ceweknya masih masih pengen gitu loh, masih bisa melakukan itu tuh memang pasti terjadi kayak perselingkuhan, itu bisa jadi pintu seperti itu. Nia, halo. Ina, halo. Terima kasih. Makanya kalau bisa setara ya usia pernikahan, kalau bisa sih gitu. Tapi nggak semua orang tuh mikir hal kayak gituan doang. Boleh nggak kalau masih pacaran nyobain? Ya terserah dua-duanya. Kalau pas pacaran tuh dicolok pakai jari aja dulu nyobainnya. Emang sudah boleh begitu? Pak Ustadz, lihat Pak Ustadz, dia nanyanya aneh-aneh Pak Ustadz. Ojo dong. Ya. Ya Allah. Kasian nih yang single mom nih. Tadi ada yang typing single mom. Kasian. Kak Kiki, halo. Aku masih ingat bentuknya tapi lupa rasanya. Oh nyonyo. Loh, biasanya kebalik. Biasanya inget rasanya, lupa bentuknya. Biasanya kayak gitu. Ini gimana sih kok malah ingat bentuknya, lupa rasanya? Berarti nggak enak dong yang dulu. Berarti kamu kayaknya koleksi deh berbagai macam bentuk. Gimana sih Zizi? Ketahuan deh Zi. Nah, Apa karena suaminya sudah tidak lupa lagi? nggak suka sama Zi. Nakal. Iya kak, bisa kak. Makanya terjadinya perselingkuhan tuh salah satunya juga dari situ. Aku malah lupa semuanya. Ini halo. Kan bentuknya sama kayak mic. Aku suka pegang-pegang. Mic ini gede loh. Berarti beban kamu kayaknya kuat ya. bisa menampung segede ini. Ayo kita kojab buru-buru. Iya, kalau yang udah punya pasangan, udah punya pacar, dia langsung diajakin nikah aja. Kuat dong katanya segini. Kuat katanya. Jebol gitu. Malam hai, temanya apa ya? Temanya Santai kak, Vina. Iya, reproduksi kayaknya. Reproduksi. Ngalir aja. Nggak masuk weh katanya. Termasuk kehidupan gak sih reproduksi ini? Iya dong. Termasuk Kan udah ya. pada, yang main TikTok kan udah pada dewasa juga kan. Gak ada masalah sih. Tapi sambil santai biar gak ke-ban. Jangan disebut gitu. Iya. Aku mah masih bocil. Bocil ini udah punya anak kayak mana? Yang bocil anaknya. Yang bocil Tapi ya penting nggak penting, memang penting gitu. Untuk masalah itu manusia itu penting karena salah satu tujuan menikah kan itu bereproduksi. Ya itu salah satunya. Gak mungkin lah tidak menginginkan itu gitu. Keturunan. Iya. Geca. Aku belum dewasa tapi didewasakan sama hostnya. Alah, tadi aja kamu ingat bentuk bukan ingat rasa. Coba Mas Herdian tadi lanjut yang masalah Hai. hormon tadi. Masalah hormon Yang mana? Yang Iya. masalah. Yo, testosteron itu tadi. Iya, Surya. testosteron. Yo, testosteron. Itu punya pria ya? Itu punya pria. Cewek pun ada bang. Berarti bisa kumisan kayak Isdalia gitu ya? Bukan. Ibu mau Bukan. belajar dulu sama om. Bukan. Jadi gini. Itu salah satu hormon yang bisa diproduksi secara alami. Salah satunya itu dengan olahraga kaki, kayak squat, Cewek juga kayak lari, berlaku. Kalau nggak percaya, silahkan kalian main squat, main kaki, atau lari atau jalan. Pasti nafsu kalian akan bertambah. Otomatis itu nafsu kalian akan bertambah. Itu kalau yang secara alami ya teman-teman. Tapi ada juga sekarang suplemen buat ke situ gitu loh, buat nambah hormon itu gitu loh. Jadi nafsu itu sebenarnya bisa dibangun secara alami. Bukan sekedar kita hanya dari mata ya. Bukan dari mata kita ngeliat sesuatu terus jadi nafsu, enggak.
nafsu itu bisa dari kesehatan kita sendiri bisa menimbulkan itu. Jadi kayak kalau mesti di antara kalian pernah ada yang main squat. Ketika habis main squat, apalagi punya pasangan, kalian rasain deh hasilnya, bedanya. Kalian akan lebih tahan lama, satu. Terus nggak capek, bisa menikmati. Karena peredaran darah itu lancar juga teman-teman. Ketika kaki kalian bagus, otomatis nih kesehatan kalian juga akan meningkat. Ada iklan. Ada iklan. Otomatis. Gue bingung nih suara dari mana, ternyata dari handphone gue. Terima kasih. Enggak, gini Mas Erdian. Iya gimana? Pernah nggak mendengar satu statement kayak gitu? Kalau kita keseringan, mungkin bisa dikatakan overdose, melakukan olahraga lari. Contoh seminggu itu setiap hari lari terus, itu dampaknya bisa buat kita tuh kayak turun gitu. Maksudnya Turun apanya nih? Turunnya itu tuh kayak turun apa ya? Lebih terlihat tua. Jadi gini, Wajah turun. Pernah dengar nggak kayak gitu? Pernah dengar wajah turun. aku tiap hari lari. Oke. Jadi tiap hari lari. Kadang-kadang aku merasakan ada penurunan. Bener. Ada penurunan itu karena asupan gizi kita ternyata nggak cukup, teman-teman. Jadi gini, kenapa perbedaan lari dan jalan itu sangat berbeda? Sepertinya sama, kita jalan sama lari itu sepertinya sama, tapi ternyata sangat berbeda. Kalau kita jalan itu lebih membakar lemak, tapi kalau lari itu membakar kalori. Lah bahayanya kalau membakar kalori terlalu berlebihan, itu otot kita yang jadi kemakan. Nah ketika otot kita kemakan, otomatis kita juga akan lebih tua. Bener tadi turun itu tadi. Jadi turun, muka kita bisa turun, dada kita bisa turun, pantat kita bisa turun, lengan kita bisa turun. Lah makanya kenapa kita harus ngerti nih, kita butuhnya apa. Kalau kita butuhnya membakar lemak, ya jalan aja, sejauh-jauhnya jalan kalian. Tapi kalau kalian pengen membakar kalori, itu biasa membakar kalori itu diperlukan kalau teman-teman fitness, biasanya teman-teman gym yang mau ngeringin badan, yang mau cutting, itu lari gitu teman-teman. Jadi kenapa kita lebih tua kalau lari? Ya karena asupan gizi kalian gak nyukupin. Sebenarnya kalau asupan gizi kalian nyukupin pun tetap terlihat biasa-biasa saja, akan terlihat tetap fresh, tetap lebih muda, itu jelas. Makanya di sini diperlukan hitung-hitungan kalori yang keluar dan kalori yang masuk. Shopee mbak. Gitu. Jadi bener, ada benernya itu tadi bang. Cuman ya itu tadi, kita harus ngertiin diri kita nih, kita butuhnya lari apa jalan. Kalau aku gitu, aku nggak tiap hari lari, tapi aku keluar rumah tiap hari, entah jalan entah lari itu. Gitu. Kalau aku sih mendingan pilih jalan cepat ya, 10 km gitu. Betul. Jadi kalau lari gitu memang benar, memang terkuras energi dan habis kalori, terbakar semua. Terus pernah dengar juga nggak kalau olahraga angkat beban itu bisa dikatakan salah satu cara bisa tampil awet muda? Jelas. Karena gini, ketika kita lari, ketika kita melakukan aktivitas olahraga lain ya selain angkat beban ya, kayak lari, jalan, senam atau yang lain, kita tuh akan kebakarnya saat itu, saat kita melakukan aktivitas itu. Tapi kalau angkat beban, ketika kita beristirahat, posisi tidur, posisi duduk, posisi apapun, itu akan tetap kerja. Jadi semakin otot mendesak untuk lemak, otot mendesak untuk kalori, kita tidur pun dia akan tetap mendesak gitu. Kenapa orang nge-gym itu kebanyakan badannya panas? Dalam kondisi tidur pun biasanya badannya panas. Ya karena itu ototnya masih bekerja. Ototnya masih bekerja. Jadi ya itu. Jadi ya begitu sebenarnya. Kuncinya tuh di situ. Kenapa habis nge-gym kok pegel-pegel ya? Kok badanku sebelah sini panas ya? Di area sini panas ya? Itu otot tuh kerja. Jadi kerjanya otot tuh nggak meskipun dalam keadaan tidur beristirahat kayak gitu. Betul. Ya?
Meskipun dalam kondisi kita istirahat tidur, Halo semua. itu tetap akan bekerja. Makanya angkat beban itu sangat efektif teman-teman, sangat efektif. Dan aku saranin sih, Halo Kika. terutama di usia di atas 30 tahun. Ini kesannya kita lagi nongkrong, kita punya kursi 3, tapi di samping kita tuh ada kursi lagi yang lagi nongkrong ngomongin tentang suami, ngomongin tentang nafsu di bawah. Soalnya beda banget topiknya. Kita ngebahas apa, mereka ngebahas apa gitu. Gak apa-apa, angkat beban hidup gimana? Angkat aja kak, itu kak. beban hidup, Buang. beban hidup itu memang harus diangkat. Ngakak. Nah satu lagi nih masalah mengangkat beban ya, bukan beban kehidupan sih yang diangkat, tapi beban ya yang di tempat gym gitu. Nah, ini Malam konon ada- katanya Hari Jumat konon dan hari katanya Minggu malam kak. Hari Jumat dan Minggu malam ya. ya malam ya, bukan pagi lagi. Enggak, selain Jumat dan Minggu pagi. Terus lanjut. Oke, ini fakta atau apa? Aku nggak bisa mengatakan apa-apa karena ini cuma katanya dan ada berseliweran VT dan juga artikel-artikel. Kalau terlalu sering mengangkat beban, terutama di olahraga gym, itu bisa menarik ke dalam. Apakah itu benar? Maksudnya menarik ke dalam? Ya, kepemilikan. Kepemilikan. Oh, maksudnya senjata kita gitu. Iya. Senjata kita itu enggak. Ada nggak sih itu fakta atau apa? Kayaknya itu dusta deh. Itu nggak bener ya teman-teman. Jadi jangan berpikir kalau anak gym yang badannya gede-gede itunya kecil. Kan biasanya gitu kan. Ya itu dusta. Banyak berseliweran kayak justru enggak. Mitos itu bener. Itu mitos. Ya, mitos. Mitos. Terus Karena katanya orang Arab gitu gede, enggak juga. Karena rah lo, itu mitos. jadi gini. Kenapa orang beranggapan seperti itu? Karena ukuran badannya terlalu gede. Karena ukuran badannya terlalu gede. Itu memang nggak seimbang kalau dilihat. Halo. Coba kalau ukuran badannya normal, misalnya kayak sinik gitu, normal. Itu kelihatan biasa saja. Karena antara badan dan senjatanya itu seimbang. Benar. Aku seimbang. Ini bahasanya seperti itu. Tapi kalau yang badan terlalu gede terus sebenarnya ukuran itu normal karena terlihat kecil ya karena terlalu nggak seimbang sama badannya. Contoh ya, Ada otot dan lain sebagainya ya. pahanya gede banget, matanya gede banget. Itunya jadi kelihatan kecil karena itu tidak akan tumbuh. Itu hanya maksimal. Jadi bohong banget kalau bisa perpanjang, bisa membesarkan, bohong. Itu hanya memaksimalkan. Kok pas banget. Itu hanya memaksimalkan. Jadi ukuran itu nggak bisa dirubah sampai kapanpun. Gitu. Oke. Berarti cuma mitos tuh ya. Mitos jelas. Nah guys itu mitos ya, mitos. Jadi jangan takut ya, jangan khawatir. Makasih Kak Wonder. Kak Nara. Thank you Kak Wonder. Ya gitu, anggapannya wah, kecil nih yang badannya gede ya. Nggak kecil orang. Kalau dibanding sama badannya jauh lah. Terus jempol ukurannya sama nggak sama, itu beda, itu mitos juga. Iya. Sama cewek bibir. Gak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya. Asli nggak ada hubungannya kalau itu. Durasi juga. Enak bagi-bagi gak puas aku kata. Durasi juga nggak ngaruh juga. Kalau durasi lebih ke kesehatan sih. Malah yang kecil yang gede ya itu kayaknya Kak. Malah yang kecil yang gede itu karena yaitu tadi badannya sama itunya itu seimbang. Enggak. Aku takut juga sama cowok sana. Iya, kesannya kayak Arab tuh gede semua gitu kan. Padahal nggak juga. Ada juga yang kurus gede. Sebenarnya semua itu tergantung cara main dan cara menikmatinya teman-teman. Mau kecil mau gede. Mau apa. Tergantung kalian juga kan penampungannya. Gitu ya teman-teman ya.
berhubung saya udah 4 tahun enggak ya, jadi saya agak bingung nih, agak pusing. Oh, mancing viewers. Tuh, Bang Herdian guys, mancing. Enggak. Jadi kalau ngomongin kayak gitu tuh sebenarnya juga udah agak lupa ya teman-teman ya. Sama aku aja mas katanya. Enggak. Bahas apa ini katanya tuh? Reproduksi. Kalian berzina online deh. Berzina online gak tuh? Enggak lah, ini bagian dari edukasi. Kalau lu nih kalau masuk ke fakultas-fakultas tertentu ya ngomongnya kayak gini, kayak kesehatan. Iya. Ini setiap hari pembahasannya kayak gini. Nah gini, Aman pajam. Oh iya mulai Ferdian. Iya gimana? Ini aku baca di Google nih ya. Mitch. Ini beberapa kondisi yang membuat kita tidak boleh berolahraga, terutama lari ini. Iya betul. Yang pertama demam katanya ya. Nggak enak badan, bahkan jika kayak demam sekalipun tuh nggak boleh lari. Batuk flu, pilek, asma. Nah, aku ini kan keturunan, jadi ibu aku tuh ada asma. Dan aku sering banget bengek, apalagi kalau udah ke Bogor, ke puncak, kedinginan, dan aku bengek. Kayak gitu. Itu berawal dari tahun 2013. Nah, bingungnya aku itu kalau bengekku itu kambuh, kalau badanku hangat, contoh aku push up, angkat beban, barbel gitulah. Nah itu bisa ngebantu ngebuka rongga. Tapi di sini dikatakan asma nggak boleh berolahraga katanya, apalagi kayak lari. Itu dari Google ya. Tuh dari Google. Jadi gini, ada beberapa kondisi yang kita itu bukan dilarang ya, tapi mengurangi intensitas atau menghindari dengan intensitas tinggi. Jadi gini, jangankan yang untuk asma, Bang, untuk yang oversize, maaf ya, agak gemoy gitu kan, yang berat badannya over, itu juga tidak disarankan untuk lari. Karena akan rentan cedera. Oh, Rentan cedera terutama kaki, dengkul. Nah itu kalau udah cedera itu susah malahan. Untuk orang yang oversize ya, itu susah untuk penyembuhannya, susah untuk pemulihannya. Jadi disarankan untuk jalan gitu. Kalau untuk makanya orang yang mau diet dari berat badan misalnya 110 mau diturunin itu misalnya, itu disarankan jalan kaki dulu. Nanti ketika sudah ideal barulah kalian bisa lari. Satu itu. Kalau untuk asma itu sebenarnya kalau lari memang ya bener, kalau lari memang iya, karena dia akan sekali lagi dia akan menguras kalori, apalagi ototnya kena. Kalau ototnya kena otomatis kalau otot kebakar itu otomatis kerja jantung juga akan semakin meningkat. Jadi nanti hubungannya dengan pernafasan. Jadi hubungannya sama pernafasan itu nanti. Jadi asma itu disarankan untuk jalan kaki, menghirup subuh-subuh keluar, cari tempat di mana banyak tumbuh-tumbuhan. Karena pagi itu tumbuh-tumbuhan itu akan mengeluarkan banyak oksigen. Oksigen itu bisa kita serap untuk menggantikan oksigen kita yang lama. Oksigen kita yang semalam yang kotor itu bisa diganti sama oksigen yang fresh. Kenapa disarankan? Kenapa kau tiap pagi jalan ke sawah, ke hutan ya sebenarnya tujuannya itu. Satu itu. Kedua, kalau tidak disarankan olahraga, menurutku juga kurang benar. Karena olahraga itu tai chi itu termasuk olahraga. Yoga termasuk olahraga. Itu malah bagus buat nafas, buat asma. Gitu, tetap aja. Tapi untuk yang berat-berat memang jangan dulu ya. Karena contohnya adikku tuh juga katanya. Itu mah subuh-subuh keluar banyak bapak-bapak. si Gue Ji banget itu. Gue banget. Masalahnya si Ji ini bangunnya jam 9, gimana mau lihat bapak-bapak keluar dari masjid? Menghayal dia. Bohong ya. Tapi kalau gue emang gitu, gue kalau udah sholat subuh pasti gue jalan kakinya tuh sama aki-aki semua, aki-aki Arab gitu loh, dicondet. Jalan kaki, nggak ada temen anak muda gue. Subuh-subuh tuh nggak ada anak muda temen gue. Iya, anak muda Jakarta jam segitu matahari nongol ditinggalin ya guys. Jadi kayak nggak sopan sekali gitu. Matahari tuh udah gue datang nih gitu. Gue mau menyinari kalian, mau bikin kalian sehat, malah ditinggal tidur. Bener-bener nggak sopan ya anak muda zaman sekarang tuh. Iya bener. Udah ada vitamin gratis nih gitu ya. Iya.
jalan terbaik adalah jalan ke mall kalau ada duitnya. Kalau enggak malah itu bukan jalan terbaik, itu jadi jalan kayak sesat malahnya Kak Vina. Karena ujung-ujungnya ngutang gitu Kak Vina. Enggak dong, pinjol dia. Lah iya. Langsung ke pinjol. Semua memang Suatu nasana welcome. orang ada yang gratis, kenapa kita harus bayar guys? Subuh serangan fajar. Katanya anak polos, tapi obrolan dari tadi ewong. Gimana sih? Tapi selama ini Bang Nino olahraga kah? Aku cuma 2 sih yang olahraga yang biasa aku terapkan. Jalan cepat sama apa ya? Ya angkat-angkat barbel gitulah di rumah. Tapi selama ini nggak ada masalah kan ketika jalan cepat atau angkat barbel tuh kayak asmanya kumat atau apa gitu nggak kan? Enggak, justru kalau aku lagi kambuh gitu, badanku harus hangat. Makasih Kak Vina. Oke, bener. Jadi nggak bisa ya pergi kayak ke Dieng gitu ya, ke Bromo gitu. Dulu pernah coba shampoo lain. Bukan, maksudnya Emang dulu pakai deterjen, sekarang pakai sampo gitu kan. Welcome back kakak. Welcome back. apalagi ke Korea ya, ke Jepun gitu, nggak tahu deh. Makanya aku tuh sangat menghindari sekali sekarang seperti inhaler yang buat di sedot di hidung gitu. Karena itu juga mempengaruhi reproduksi katanya. Semakin lama penggunaannya, maka membuat kondisi itu semakin melemah. Kering. Karena ada mentolnya. Ya itu kering, itu bikin kering. Bikin important gitu ya. Important. Jadi gini ya, jangankan yang kena asma, yang normal aja untuk pergi ke tempat dingin, kayak aku misalnya ke Dieng gitu. Ini tempatku tuh dingin nih bang. Dari rumah aku ke Dieng itu mungkin sekitar 2,5 jam. Hampir sama lah cuacanya, tapi sana memang ekstrim. Itu aja bisa-bisa nggak bisa tidur. Jadi kalau tidur tuh kayak hidung tersumbat. Gitu. Iya, mampet gitu kan? Mampet. Tidurnya juga harus duduk gitu. Memang apalagi punya penyakit asma ya, memang harus hati-hati. Makanya kalau aku naik gunung, aku senang naik gunung juga. Pasti aku nanya ke temen kalau ada yang mau ikut, punya penyakit apa, terus olahraganya apa, itu pasti aku tanya. Apa kabar mbak kasir Alfa yang pakai Plosa. Yang depan belakang itu ada ini ya, yang 2 fungsi ya, multifungsi depan atas bawah tuh ya. buat ngerok dong katanya. Ujungnya buat ngerok, ininya buat disedot. Aduh, bisa aja mikirnya gitu ya. Sempet banget ke arah sana ya. Ini by the way kenapa kesehatannya lebih panjang lah, sampai dengan berapa ini? Udah berapa jam? Gak apa-apa. Karena ada hubungannya sama reproduksi itu tadi. Yang buat Karena itu ya. Ngapain ke Dieng produksi? AC hotel juga udah dingin kok. Kalau nggak biasa ke Dieng, nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman, serius. Nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dingin banget. Ya dingin banget, apalagi bulan Agustus. Itu. Wah, Agustus memang dingin banget ya. Musim hujan ini atau gimana? Ya, Dieng itu ya kadang-kadang malah turun hujan es. Oh, gitu. Dieng tuh terbagi 3 daerah ya. Ada yang masuk Wonosobo, ada yang masuk Banjarnegara, satu lagi masuk ke mana itu? Itu daerah-daerah tertentu tuh memang kadang-kadang turun es. Berarti tempatnya Mas Herdian itu dekat Wonosobo, Ngapak gitu. Bener. Nggak ngapa kalau tempatku masih masuk Semarang, masih masuk Kabupaten Semarang. Lah, berarti ngomongmu ke Prike dong? Bukan? Enggak. Enggak, masih Semarangan. Ngomongku logatku masih Semarangan. Mulai deh mama di bawah ngebahas sayur, tomat, kentang, mas, nggak jelas banget. Emang itu selalu ada ya, ibu-ibu tuh membahas sayur gitu? Enggak juga. Itu baru kali ini. Ide yang paling bagus kalian ke Dieng tuh nggak ngapa-ngapain, jualan pop mie, laris kayaknya. Kak Tini, halo. Itu ada manusia tidak ada yang empum loh. Empum tuh apa? Empun. Apa? Mie and kopi, ya laris tuh. Bawa ini apa namanya? Ini air panas. Halo Azhar.
Ya udah nih, Kak Ninoy mau nyanyi nggak apa-apa sambil. Belum dulu dong, kita kan belum masih perlu tentang reproduksi ini. Asik kamu. Oh belum klimaks ya? Belum, harus klimaks dulu baru di ini. Di rendang juga enak. Bawa pomis 1 dus. Abang dah, halo. Halo Chris, bantu tap-tap ya guys. Nah, apa namanya? Mas Dian, Bang Nick, aku tuh tahun 2019 itu apa namanya? terdiagnosa nggak tuh ya? Kayak serius aja. Mengalami ISK. Dan apa itu membuatku terperangah waktu itu. Ya, nomor 5 bikin geleng-geleng. Apa itu? Enggak kan ISK kan harusnya banyak dialami perempuan. Karena salurannya kan pendek banget kan. Daripada laki-laki. Nah, karena kebiasaanku itu nyetir belasan jam dan aku tuh menahan buang air itu sampai berjam-jam juga karena nunggu Toilet. apa namanya kayak toilet umum, pom bensin atau apa kayak gitu. Jadi karena keseringan kayak gitu aku kena ISK dan aku kaget banget tuh kenapa ya seperti ini kayak gitu pas ke pagi ke toilet kayak gitu kenapa serasa diiris kayak gitu, ngerti gak sih diiris gitu Iya. kena perasan jeruk nipis gitu, aduh perihnya kayak gitu. Terus Dan aku kaget dong, dan itu udah infeksi dan sorry ya itu udah keruh, warna airnya udah keruh kayak gitu. Aku langsung ke dokter, aku cek urin, tes darah dan lain-lain. Karena kan aku tidak pernah berbuat apa-apa gitu kan, maksudku bersih ya, gitu ya. yang kayak gimana-gimana. Dan betul gitu kan, itu terdiagnosa ISK. Nah, solusinya kata dokter itu harus minum obat antibiotik sampai selesai dari A sampai Z, harus habis obatnya, kayak gitu. Nah, sedangkan aku alergi antibiotik. Aku bingung tuh harus apa gitu kan. Setiap buang itu kayak mau menangis gitu, nahan rasa sakitnya gitu kan. Ternyata solusinya aku punya teman kesehatan juga. Ya sudah, kamu minum jus aja setiap hari katanya, tomat. Jadi tomat itu lebih dari 5 biji kamu buat jus pagi siang malam, pagi siang malam. Nah, karena aku pengen cepat sembuh, jadi semua buah-buahan aku mix, nggak ngerti rasanya apa. Kecuali aku buah naga sama pepaya itu nggak akan kucampurkan dengan jus itu. Aku ketemu makisa, aku campurin wortel, lobak, brokoli, mangga, anggur. Tapi yang dominan ya ini apa namanya? Tomat. Nah, itu memang betul pagi siang malam yang gelas gede segini itu yang ada tangkainya itu pagi segitu. Itu tanpa saring loh, seratnya diminum juga pagi siang malam. Selama 3 bulan itu bersih total tanpa obat kimia. Aku bangganya itu. Jadi kalau aku ketemu orang, aku selalu cerita ini. Oke. Cerita pengalamanku ini. Iya. Ternyata walaupun kita tidak mengkonsumsi obat berbahan kimia yang mungkin kata orang itu lebih cepat reaksinya atau sembuhnya, tapi kenapa enggak kita menggunakan yang herbal? Iya. Tanpa efek samping yang gimana? Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau kita udah kenal mungkin bisa aku saranin pakai daun kumis kucing nih. Dulu pernah juga, cuman aku nggak mau lambat. Gak mau lambat dalam artian? Kan cuma satu macam itu. Iya, kucing. betul. Oh, dulu sempat nyoba juga. Raden tidak. Waalaikumsalam kan. Waalaikumsalam. Emang buah tuh bagus sih. Makanya buah disarankan makanya makan buah tuh disarankan sebelum kita makan besar. Betul. Ya, karena itu akan ngikat segala sesuatu yang jahat ya teman-teman ya, dari makanan yang kita makan, terutama makanan junk food. Yang bahan kimia yang tinggi-tinggi itu. Makan buah apa aja deh. Mau buah awet muda juga kok. Iya. papaya. Iya. Iya, efek positifnya itu selain sembuh dapat juga kayak kulit itu berseri kayak gitu, Iya, nggak pucet. Enggak pindah Kak. Hari Berseri. Jumat kita sama Minggu malam ya. Selebihnya pagi Kak Putri. Kalau hari Jumat kita malam, Minggu kita malam, selebihnya hari itu kita pagi, tetap pagi teman.
Itu karena ini kita kedatangan artis aja, makanya kita buka malam nih. Oh, iya Bang Nick ya. Infonya dari Nick gitu bang. Untungnya manis sekali loh ini, ngeri. Bang Heru, apa kabar? Makasih Bang Heru. Teman-teman makasih ya udah datang ya. Keluarkan 5 akunnya yang buat tap like Bang Heru. Beli alat aja loh yang ditempel langsung gitu, langsung 3.000 gitu. Berarti nggak konsumsi pedes dong? Aku jadi duta shampoo lain. Kembali lagi ke situ. Bukan, enggak pedes. Aku suka pedes, suka banget pedes. Dan aku bingung gitu kan, kenapa kau harus Kabar, suka Mas, pedes? baik. Kalau makan yang biasa tanpa cabe gitu, aku kayak kurang apa ya? Kurang aja rasanya. Tapi Aku suka hati-hati. pedes tapi nggak pedes banget. Kayak nggak yang bikin keringetan atau gatal-gatal gitu. Alhamdulillah baik. Gemoy. Baik. Apa kabar juga? Kalian Kalau semoga aku sehat-sehat kalau aku semua ya. kurang karena menurutku pedes itu kayak menghambat guys. Alhamdulillah Mas. Penyerapan. Penyerapan untuk Jadi gini, ya kan yang kemarin sempat aku infokan juga itu kan. Jadi kayak harusnya kita bisa menyerap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tuh misalnya 80% itu jadi berkurang. Itu kalau keseringan ya, kalau keseringan makan pedes ya. Coba aja kalau nggak percaya buktiin. Pasti pencernaan kalian bermasalah. Asam lambung naik. Itu otomatis teman-teman. Jadi jangan dipikir makan pedas itu kita aman, enggak. Jadi ya emang enak. Cuman ya semakin tua harus semakin hindarin sebenarnya. Masalahnya kalau pencernaan udah kena, ya itu repot. Kalian misalnya nih, kalian diare 3 hari pasti akan nyusut. Akan nyusut karena apa? Asupan gizi tuh nggak maksimal masuk berserap. Wijaya kalau bawain lagu Putri iklan keren kayak. Enggak bang. Kalau diketawain lo malah pada bubar. Putri sambung dia. Tahu nggak Ninoy? Kemarin ada si ini masuk sini ya, Bang Aim ya kan. Kita bilang, iya Kak Aim. Ini juri bla 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 gitu. Terus Bang Herdian langsung minder gitu kan. Terus dia nyanyiin satu lagu. Udah Bang Herdian udah nyanyi. Terus tiba-tiba ya kalau mau bilang jelek bilang aja gitu kan. Tapi dia kayak nyaranin lagu. Kayaknya Bang Herdian cocoknya lagunya yang kayak gini. Bagus kok lagunya, tapi kayaknya cocoknya lagu ini deh. Berarti kan jelek. Gitu. Yo nggak juga. Berarti kan kayak juri banget gitu kan. Ngobrolnya kayak juri banget gitu. Iya. Tapi gini, bagus gitu kan. gue nangkapnya gini, karena yang ngomong kayak gitu nggak cuman dia, makanya oh iya bener gitu. Masa lebih cocok nyanyiin lagunya ini, lagu ini tuh sebenarnya beberapa orang juga ngomong kayak gitu. Suaranya gitu loh. Iya, karakter Bawain suaranya lagu gitu. kayak gini gitu. Karakter, warna suaranya. Warna Cuma suaranya. masalahnya Bang Herdian ini kalau nggak suka lagunya dia nggak mau nyanyiin. Iya, masalahnya tuh di situ bang. Iya. Oh gitu. Aku kalau nggak suka lagunya nggak nyanyi. Iya. Terus lagu yang dia nyanyiin kadang nggak sesuai sama suaranya gitu loh. Karena dia suka lagunya doang. Iya, makanya kalau disuruh nyanyi aku agak antar dulu deh gitu. Karena dia nggak suka lagunya guys. Jadi susah kalau request sama dia. Kalau kita kan request ayo nyanyiin kalau bisa, kalau nggak kita ngulik dulu gitu kan. Kalau Bang Herdian nggak bisa gitu. Aku nggak suka. Oh tergantung kesukaan dia atau enggak Iya, gitu ya. sesuai selera. Ya, kebayangnya gitu. Iya seleranya. Aku juga kalau nggak suka nggak denger. Iya. Beda-beda orang kan. Iya. Ya, gimana ya, dalam semua hal sih jeleknya aku di situ bang. Jadi kalau nggak suka keep, kecuali yang datang dengan sendirinya ya. Bukan berarti aku nggak suka terus aku nekat untuk berusaha menyukai, enggak. Latifah. Menarik. Ya kan, jadi kayak memaksakan. Bukan sebenarnya kalau yang datang oke. Misalnya ada sesuatu yang nggak aku sukain, dia datang dengan sendirinya.
itu beda ya. Tapi kalau nekat untuk, misalnya aku nggak suka nonton nih, terus dipaksain nonton, bisa-bisa tidur aku. Seumur hidupku. Berarti cuma menghargai aja ya. Udah dibeliin tiket gitu ya. Iya nih. Kayak misalnya kita kayak premier film gitu nih. Meskipun gue yang main sendiri misalnya gitu, ya gue nggak nonton. Sebisa mungkin gue menghindar, atau kalaupun tuh sampai dalam, gue ngapain gitu, kayak mainan handphone atau apa gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Widi. Waalaikumsalam. Itu yang di YouTube itu pernah gue tonton enggak Tapi pernah gue berarti tonton sama sekali. kalau yang gue tangkep sih lebih kayak lu tuh menempatkan sesuatu yang lu paksain tuh ada prioritasnya juga, sama ada kebutuhan tertentu gitu kan maksudnya. Kayak misalnya gini deh, lu punya istri lu pengen makan bakso tapi lu nggak bisa bilang enggak kan, lu minimal lu temenin, kalau nggak lu makan walaupun lu nggak suka. Jelas. Jadi gini, Kalau nyanyi ini kan sesuatu yang lu nggak prioritasin, lu bilang enggak karena nggak ada kebutuhan gitu kan. iya. Jadi lu orangnya kayak gitu ya. Jeleknya gue di situ. Iya. Nah, kita ini gila-gila menghargai orang kadang. Gila-gila nggak enakan gitu loh. Suka nggak makan bakso? Kan ditraktir nih. Suka gitu. Oh, sama kayak nyanyi ya, keren gak sih? Yang keren enggak gitu. Lebih ke apa tuh ya? Nyenengin orang aja lah. Pahala bahasanya gitu kan. Karena pahala bukan dari situ juga. Bukan munafik loh, ya nggak, beda dong. Iya, abangku mau munafik. Iya, dia mau coba mau munafik gitu. Tapi untung langsung aku arahkan. Makasih ya. Nanti kalau lu nyanyi lu tanya sama dia bagus gak gitu kan. Tapi Nino yang nyanyinya bagus loh. Ya nggak berani lah aku. Nino nyanyinya bagus. Enggak. Soundcard-nya bagus. Mixer. Oh, berarti memang tergantung soundcard dan settingan juga ya. Ntar kayak Bang Aim juga lagi. Iya loh. Makasih teman-teman. Makasih Odin. Misalnya gue pergi makan nih, misalnya gue diajakin, yuk makan yuk keluar gitu, dulu sama mantan bini gue gitu. Yaudah makan. Karena gue nggak suka, biasanya gue pesen yang lain, atau ntar dia ngikutin gue nih. Habis makan di sini misalnya, terus ntar jadi kayak ya kayak gitu cara kita saling menghargai sih kayak gitu. Dan susah sebenarnya nyari pasangan model seperti itu tuh sangat-sangat susah. Iya. Ngambek, yang ada itu malah ngambek biasanya gitu. Kalau orang yang kurang ngerti ngambek. Kalau zodiak, ngomong-ngomong zodiak, lu apa? Virgo? Enggak. Gue Gemini. Oh, Gemini Pride. Mukanya dua, maksudnya di simbolnya itu mukanya dua. Tapi aku kurang cocok ya sama zodiak ya. Aku lebih percaya ke weton sih. Kok pakai mix semua agak lain? Weton kayak Weton. legi, pahing gitu ya. Oh, aku legi. Itu lebih ke situnya gitu. Kalau zodiak kan tanggal sekian sampai tanggal sekian bulan ini gitu kan. Kalau weton itu detail. Kan berdasarkan ini loh, berdasarkan survei. Astronomi. Survei. Enggak. Survei juga kan? Jadi gini, Salma. Kak Salma, presiden kita, Makin curiga. kita tuh punya presiden berapa udahan guys? Apa di sana? Berapa? 7. 8 dong. Dia presiden kita aja. 8. Iya, jadi sebenarnya tuh gua percaya kan, orang bilang misalnya kayak ada satu zodiak misalnya dibilang ini toksik. Kak Salma. Tapi kalau menurut gue di usia-usia tertentu mereka tuh menunjukkan sifat terbaiknya mereka sih. Misalnya kayak presiden kan Gemini tuh rata-rata gitu kan. Betul. Berarti kan memang dia di usia-usia tertentu tuh udah mencapai titik dia harus menunjukkan yang terbaik gitu loh. Jadi dia melewati fase yang di belakang-belakang mungkin pernah mirip sama ramalan zodiak itu. Oh ini Gemini ini begini, troublemaker lah, playing victim lah, belum. Mungkin dia pernah ngelewatin itu di usia mungkin dia belum dewasa gitu loh.
Jadi ketika dewasa dia udah menentukan pilihan gitu. Misal kayak Libra juga, Libra orangnya pelin-pelan gini-gini. Ya tapi di posisi tertentu dia malah jadi saklek gitu loh. Udah nggak pelin-pelan lagi, tapi sakleknya itu lebih kayak julid jatuhnya. Makanya orang-orang yang ya ada beberapa konten kreator yang temen gue yang kalau ngobrol kontennya tuh ngobrolnya kayak julitin sesuatu gitu kan. Itu gue tanya gitu, rata-rata Libra gitu. Dia bilang, oh berarti udah nggak pelin-pelan, sekalinya ngomong kayak tegas dan nyelekit jadinya gitu. Sama kayak Aries juga, Aries tuh juga sekalinya ngobrol langsung jep gitu. Makanya gue lebih ke weton ya. Jadi gue tanya nih, hari lahirnya apa? Kalau dia nggak mau nyebut tahun lahir, ini aja, tanya aja tanggal lahirnya, tahun berapa. Itu nanti ketemu wetonnya. Oh langsung ketahuan. Langsung ketahuan. Oh. Misalnya gimana tadi pagi sahabat nggak tuh mas? Oh iya rame banget, notifku rame banget kak. Bisa dilihat kan yang like berapa, yang ngunjungin profilku tuh nggak habis-habis, yang lihat VT-ku nggak habis-habis. Jadi itu salah satu trik teman-teman. Jadi gini gue kasih tahu ya. Ketika kalian mau naikin viewers VT kalian, aku tuh belajar dari orang sebenarnya ini. Aku perhatiin ya teman-teman ya. Setiap kali ada VT FYP, VT viral gitu, itu akun itu komen terus guys. Itu akun komen terus dan komennya agak nyeleneh. Jadi ketika komen nyeleneh kan banyak orang yang nanggepin tuh, yang komen juga, itu otomatis naik dan kepoin profilnya dia. Lah ketika orang kepoin profilnya dia, otomatis juga ngeliat VT-nya dia. Lah itu bisa naikin viewers. Ya sama dibantu live kayak gini juga nih. Ya, lah tadi aku komen juga. Aku tadi komen di VT viral. Sini ada Kak Salma. Banyak temanku yang masuk. Salma, Nong, banyak deh. Lah, iya. Aku lihat tapi emang ngaruh sih. Iya ngaruh banget. Bukan baru tahu. Ini udah lama, udah lama. Nah mungkin ini mungkin banyak teman yang belum tahu gitu loh. Center ID ngomong baru tahu itu kayak gini ya. Baru tahu. Baru tahu loh. Lu baru tahu ya. Saya lu baru tahu. Mana aja lu gitu kan. Jadi gitu guys. Jadi gue lihat video gue jadi kayak FYP gitu. Jadi kayak tiba-tiba viewersnya jadi banyak. Terus yang like video kita juga jadi banyak. Sampai kebanjiran notif aku hari ini. Ya gara-gara Kak Salma itu. Jadi gue tadi komen di salah satu video orang gitu. Sebenarnya komennya biasa aja, karena gue ngeliat reaksi tuh cewek tuh ngeselin gitu nih. Suaminya marah-marah, dia tuh malah live sambil gini, sambil ngeliatin ini kamera gini, terus kayak sedih antara nangis nggak gitu. Kayak playing victim banget gitu loh. Gue kesel ya, maksudnya sedikit terpancing gue komen sih. Tapi komen gue masih normal. Dan itu ternyata guys, yang komen banyak, yang like banyak, yang ngunjungin profil gue banyak, VT gue banyak. Gue udah lama nggak gue pakai trik itu sebenarnya. Pancing. Aku nggak sering kepancing anaknya. Aku suka memancing malah. Aku jarang banget komen sebenarnya, cuman suka lihat komentar. Ada tadi kenapa komen? Sering-sering kepancing. Ya, bukan sering-sering kepancing. Jadi kita lihat dulu guys kondisinya. Nih VT apa, kira-kira kita komennya harus sebijak apa, itu dilihat. Jangan asal gabruk ya. Nggak bagus juga itu. Iya. Jempol kaki bisa FYP ya? Dia cari pembelaan sama viewers ya. Kayaknya jempol kaki doang, jangan langsung FYP. Gimana? Juga langsung. Ya juga langsung. Banjir juga dia. Bisa kelentik. Kasih contoh dong jempol yang estetik tuh kayak gimana sih nih naik? Aku nggak lentik soalnya tuh. Jempolku lurus. Jangan, ntar kena bed lagi. Iya. Enggak lah, kan cuma jempol doang loh. Jempol enggak. Aku juga bingung gitu kan, orang-orang pada kayak lentur gitu, apa bisa. Aku lurus. Nah gitu-gitu kan kepalanya kayak bengkok gitu loh. Maksudnya ujung jarinya itu kayak ada gitu.
Tuh, lurus tuh lurus. Jempol estetik itu yang buntet. Oh itu cewek-cewek biasanya. Dia ngomongin punya dia sendiri. Buntet membengkok. Bengkok katanya. Bangkok. Tapi percaya nggak sih kalau ini sih kata orang, entah ini mitos atau fakta, kalau punya garis tangan lurus itu kalau mukul bisa sakit, bener nggak sih? Pernah dengar kayak gitu? Nggak tahu. Semua pukulan pasti sakit. Bukan, maksudnya yang garis lurus ini. Garis tuh, tangan ini kan? loh, tuh lurus banget tuh, nggak ada putusnya tuh. Aku malah dengernya itu rezeki yang nggak pernah putus. Seriusan, Iya. alhamdulillah lah ya, alhamdulillah. Hafiz. Aku rencana gangguin komennya aja ya, malah panjang. Iya panjang banget. Jadi hidupnya nggak pernah kelaparan gitu loh Ninoy. Ada aja gitu yang datang gitu. Masya Allah, tabarakallah. Makasih ya Hafiz. Amin. Aqua yang 100% murni Mau iklan lagi, guys. yang diinginkan oleh tubuh. Harus gitu ya? Maksudnya harus gitu gimana? Enggak, musik itu emang harus. Tapi aku nggak hidup. Gratis soalnya guys, gratis. beda sama yang berbayar ya. Iya. Besok mungkin lu download kali ya satu musik. Tuh, lu download gitu. Enggak, saksofon gitu boleh nggak sih? Nggak boleh ya? Tetap copyright ya? Iya. Ngetiknya no copyright paling. Saxophone no copyright gitu. Iya, Boleh-boleh iya. aja jazz juga boleh. Cuma mungkin kan dia belum prepare kayak nyari-nyari yang cocok gitu kan. Iya. Lagi bahas yang dewasa kan. Boleh nggak nih? Ya boleh dong. Dari tadi kayaknya kurang dewasa apa ya? Udah segala ukuran yang dibahas. Sampai bengkok, lurus, jempol, Bengkok, lurus, kesehatan, Macem-macem lah ya. zodiak. Aduh, banyak ya. Zodiak. Itu memang betul masuk di bahas kehidupan. Iya, memang. Kelv. Ini kayak Bang Nino keinget di spa ini ya. Iya kayak di spa loh, kok kayak di apa gitu. Ini kayak udah agak sedot nih badan. Kebiasaan dia ya. Jempol tengah laki-laki itu cerminan size miliknya, bener nggak? Itu mitos. Enggak, Makasih, tadi udah Salma. Ini Tadi udah aku jawab enggak. Tadi Itu udah mitos kan. dibahas, itu mitos. kebantaran musiknya. Kenceng banget. Iya. Segini. Burhan, welcome Burhan. Dikit lagi. Makasih Kakak Salma. Boleh. Thank you, Kak Salma, thank you. Kaget tuh musiknya nongol, iya tadi kenceng. Gak ada hubungannya guys antara jempol sama senjata pusaka kita, nggak ada hubungannya ya. Jadi jangan dihubung-hubungkan. Kalau mau ngecek ya cek aja gitu, tapi jangan dilihat jempolnya. Takutnya nanti kalian keblondro, tahu keblondro nggak? Jadi kayak ketipu gitu lah. Pas ngeliat, Keblondro tuh kayak iya. Jadi kayak wah jempolnya gede nih gitu kan. Taunya enggak gitu. padahal keseringan ini kepukul palu. Makanya gede anunya. Masih kegedean ya ini maksudnya? Aman sih kalau buat ngobrol-ngobrol, masih aman. Nggak tahu kalau yang tanpa handsfree atau headset. Aman sih ini. Teman-teman mau nanya apa lagi? Mumpung ada ini pakar astronomi. Aku nggak percaya sama zodiak ya. Bukan nggak percaya tapi bukan gambaran. Ya bener kata Nick tadi. Presiden kita tuh ada 8 ya. 5 diantaranya Gemini guys. Hah? Bahkan aku pernah baca puisinya Habibie yang ada kata-kata seperti Habibie pernah bikin puisi buat almarhum istrinya waktu itu. Waktu habis Bu Ainun itu meninggal, terus Habibie itu pernah bikin puisi itu Pak Habibie itu. Ada kata-kata kecenderunganku memang mendua, tapi kau mengajarkanku untuk setia. Jadi memang benar. Kecenderungan seorang laki-laki ya, bukan hanya Gemini. Kecenderungan seorang laki-laki itu memang mendua guys. Tapi dia akan bisa berubah, akan lebih setia dibanding seorang wanita ketika dia mendapatkan seorang pasangan yang tepat.
Banyak contohnya. Udah dapat pawangnya gitu ya udah ya. Pak Habibie tuh ketemu Bu Ainun, tahu nih orang itu harus menilai dirinya sendiri ya. Aku tuh mendua atau enggak? Aku tuh bagaimana? Sifatku asli kayak gimana? Karakterku kayak gimana? Itu tuh orang harus paham dan itu harus diakuin guys. Jangan ditolak. Oh, aku nggak kayak gitu kok. Itu terserah. Tapi untuk kejujuran ke dalam diri sendiri itu penting. Gimana kalian mau jujur sama orang lain kalau ke diri sendiri aja nggak bisa jujur? Dan itu seorang Gemini memang kecenderungannya mendua, bener. Seorang Gemini kecenderungan mendua, dan mungkin bahkan semua laki-laki kecenderungannya mendua. Contoh mendua gini, ketika kalian udah tahu nih, ketika kalian udah punya pasangan, ketika kalian melihat cewek lain misalnya, terus tertarik, ada kesempatan untuk mendekati, itu kalian akan mendekati loh. Pasti. Kalau tidak mendapat pasangan yang tepat, kalau kesempatan itu ada pasti akan diambil. Gitu. Great job brother. Great job apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal. Waalaikumsalam. Itu aku baca. Kalian bisa baca deh puisinya Habibie itu bagus banget. Nggak ada urusan sama zodiak. Ada. Emang ada di YouTube ada? Ada, di Google ada. Puisi Mana? puisi Coba aku Habibie lihat untuk dulu. Ainun. Apa? Puisi Habibie Untuk Ainun. untuk Ainun. Oh iya ada nih. Panjang banget ya. Mungkin di Itu ada next live ya, kata-kata. Ninoy buka room sendiri aja ya. Kalau panjang, mau bacain puisi itu. Ya ampun. Enggak secuil lagi. Enggak, maksudnya panjang banget loh puisinya gitu. Itu ada kata-kata kayak itu tadi. Coba aku cari kata-kata yang kayak tadi ya. Ke- Cenderung mendua tadi ya. Mendua, tapi kau mengejarkanku. Kecenderunganku memang mendua. Ini di kuping gue musiknya jadi kenceng banget, kenapa ya? Nggak di lu Enggak, ini kecil. Nih, ini aku bacain aja ya. Mereka mengira akulah kekasih yang baik bagimu sayang, tanpa mereka sadari bahwa kaulah yang menjadikan aku kekasih yang baik. Mana mungkin aku setia padahal memang kecenderunganku adalah mendua. Tapi kau ajarkan aku kesetiaan sehingga aku setia. Kau ajarkan aku arti cinta sehingga aku mampu mencintaimu seperti ini. Ya, Kira-kira seperti kalau itu. dapat yang tepat, pasangan yang tepat, kita akan berubah guys, serius. Kok suara lu jadi mendem, Bang Herdian? Masa sih mendem nggak? Sekarang masih mendem. Cili, suaranya cili. Sekarang. Nah boleh tuh. Bagus. Jadi gini. Cuit ya. Iya. Makanya itu agak bener kata kemarin yang typing nih. Kita misalnya mendapatkan, kita seorang duda mendapatkan seorang Kita. nggak aku sorry. Sialan. Mendapatkan seorang janda itu akan bertarung dengan masa lalunya. Oh, Ya. begitu. Itu akan bertarung dengan masa lalunya. Jadi perbandingan gitu nggak sih? Pemenangnya tetap Iya. masa lalu. Wow. Iya, kalau itu tuh namanya gamun dong. Berarti harus nyari Kecuali- jalan tengah dong. Nggak, kembali lagi kecuali kita mendapatkan kecuali apa? tempat sekali lagi itu tadi. Nggak selalu begitu kok kata Kak Finan tuh. Loh, iya Tuh. memang nggak selalu. Aku juga nggak bilang selalu. Kecuali kita mendapatkan pasangan yang tepat. Kalau kalian mendapatkan pasangan yang tidak sesuai atau setara dengan yang kemarin, itu akan jadi perbandingan jelas. Iya, aku setuju kalau itu, setuju Kemarin seperti seriusan. Ini, kemarin seperti ini, kok ini seperti ini ya. Otomatis itu. Maaf ya mas yang di bawah. Iya, di bawah. ada kesenjangan Nggak jadinya. apa-apa, terumpi aja kalian. Enggak, ini kayaknya menarik Iya. nih Bang Nick, Mas Herdian. Maksudnya puisi ini perlu dikupas kayaknya. Oh lu udah baca cepet barusan. Iya. Maksudku bukan Kak, ku bacain sayang. semua, jadi ada part-part tertentu, apa bait gitu ya. Ada kalimat tertentu yang harus diangkat begitu. Ya, aku tahu puisi ini dari tahun berapa ya? Udah lama banget sebelum aku menikah bahkan. Aku udah tahu puisi ini. Makanya bener nih Pak Habibie seorang jenius guys. Dia bikin kata-kata nggak sembarangan. Iya, bener. Gitu.
dia itu menggambarkan dirinya sendiri, dia menuangkan dirinya sendiri ke dalam tulisan itu. Dan bagiku ada beberapa orang, Suaramu jauh Mas Herdian. bagiku ada beberapa orang yang menjadi panutan gitu loh, ya, termasuk beliau ini gitu. Iya, Thank you Kak sayang. betul. Sekarang udah jelas kah atau gimana? Iya. Jelas. Makanya ada beberapa bait, beberapa kalimat yang di puisi itu aku selalu ingat bang. Itu. Dan itu benar, dan itu kejadian di aku gitu. Maksudnya kejadian di aku tuh, oh iya, ketika kita mendapatkan pasangan yang tepat, bukan rasa sayang itu akan berkurang, setiap harinya akan bertambah. Kalau capek tapi dengerin aja. Akan bertambah guys. Iya, dengerin aja Kak. Jadi- Salam. Jadi kalau kadang-kadang orang gimana sih cara nemuin sayang? Aku belum pernah kejadian masalahnya. Ya itu otomatis. Jadi bukan semakin bosen, tapi semakin sayang. Karena kita memilih pasangan kita ya kebetulan tepat, bukan kebetulan sih. Iya. Nih kayak gini nih Mas Herdian, ada satu kalimat nih. Tapi yang membuatku tersentak sedemikian hebat adalah kenyataan bahwa kematian benar-benar dapat memutuskan kebahagiaan dalam diri seseorang. Kan terjadi tuh kepada, Segalanya jadi runtuh kan, seolah-olah dunia Yusuf. runtuh gitu. iya, Tapi kembali lagi ke orang masing-masing kalau itu. Ada yang part aku setuju, ada yang enggak. Kalau itu memang kenapa enggak aku ingat-ingat karena aku enggak setuju sama itu. Kebahagiaan orang itu kembali lagi ke diri masing-masing. Ada atau makanya di bioku tuh aku selalu menanamkan di diriku gitu. Nobody man. Jadi ya aku tuh bukan siapa-siapa dan aku tidak berhak memiliki siapa-siapa, bahkan diriku sendiri. Ayo. Itu sebagai pengingat bang. Serius, aku tuh selalu ngingetin ke diriku sendiri kalau aku kehilangan sesuatu tuh nggak usah aku sesalin, nggak usah aku pikirin. Lah, itu memang bukan punya aku, termasuk mantan istriku dan anakku gitu. Termasuk Iya, itu. kayaknya kabel lu kegoyang ya. Kecil, Masa sih? gak kayak yang awal-awal tadi. Sebentar. Cek. Ini udah. Sekarang? Yang awal, Tapi yang awal gong banget gitu loh. Sebentar. Karena masalah ini guys. Sekarang gimana? Sama aja. Masih kecil kan sekarang? Nih, Nah ini gede, Udah ya? udah bagus nih. Udah, oke. Jadi gitu. Tanamkan ke diri sendiri, nobody. Kita tuh tidak memiliki apa-apa guys. Bahkan diri kita sendiri aja itu bukan milik kita gitu. Jadi kita harus siap dengan kehilangan sesuatu. Itu tuh komenan tuh, kebanyakan laki-laki nggak peka. Bener nggak sih itu? Bukan nggak peka, tapi lebih realistis. Laki itu jadi gini, kalau aku maaf ya milih pasangan ya, itu aku juga harus ngaca ya Logika ya, guys. logika. Jadi ngaca tuh kalau dia terlalu ketinggian buat aku sekiranya, aku nggak. Memang jodoh tuh semua udah diatur dan semua tuh bisa terjadi. Cuman laki-laki tuh harga diri. Pertama dia harus kerja. Kedua kalau dia kalah segalanya, itu hanya menunggu waktu untuk diinjak. Dari inilah ya, dari penghasilan Iya, gitu. iya, Dua-dua bukan cuma bekerja, penghasilan, tapi Bang. salah iya, Dari segi pendidikan, dari segi penghasilan, ekonomi ya. Betul. Kita nggak ngomongin penghasilan, ekonomi, bobot bibit. Karena emosi seorang wanita itu tidak stabil. Maaf ya teman-teman ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Silahkan protes. Maaf kalau aku salah ngomong. Cuman seorang laki-laki itu memang harus bisa menilai dirinya sendiri. Jangan suka terus main tabrak, suka main nggak mikirin ke belakangnya gimana gitu. aku Kalau aku stabil seperti kok. itu. Stabil. Promosi, Iya. promosi diri. Stabil tuh kalau Apa pengstabil listrik itu apa? Pengstabil tegang listrik itu apa? Ini apa sih? Saklar, Stafol. 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 terlepas dari cowok nggak peka itu. Dia pakai stafol, kayak ini pakai Cowok tuh stabil. sebenarnya bukan nggak peka kak, tapi lebih menilai ke dirinya sendiri. Itu kalau dia berusaha menarik seseorang ke dalam hidupnya,
sekiranya yang tidak pas, yang mendingan nggak usah. Bukan nggak peka kalau aku ya. Nggak tahu kalau yang lain, karena ya begitu aku. Aku Nggak tahu kalau Niku. Jadi duta siapa lain? Hah? pasti cari yang bening, isinya. Iya, yang pas baru enak. Iya. Iya, yang pas. Kalau longgar tuh dibilangnya kurang besar kan biasanya. Itu nanti di situ tidak Beli bau tambahan dong. Beli baut. takutnya ada perbandingan ya. Udah jelas dong ada perbandingan. Kan ada dua hai, halo. sisi yang berbeza. Susahnya di situ bang. Kalau jadi seorang duda atau janda itu. Aku yakin teman-teman yang di bawah ini, yang para single mom ini juga pasti mikir ulang gitu. Mikir boleh ya sebenarnya. Cuma Thank you, jangan ayangku. terlalu bikin beban. Oppo ini iku mulai traveling nih. Santai-santai, tahan. Jangan traveling dulu. Aku Kan ada enggak kok. ini diraba-raba dulu gitu. Ya ampun ya. Cek. Kebanteran Beneran. Enggak kecilin ini aja di YouTube-nya aja, kecilin volume handphone atau Ini laptopnya kok, ini aja. udah paling kecil kok. Tapi kalau kesampaian kecilin ini, suara kesampaian Iya, juga ikut kenapa kecil. ya? Ini Iya, kalau Jar. kecil lagi mati. Ini udah paling kecil guys. Enggak. Volume musik Maksudnya yang udah buat paling YouTube kecil. itu. Oh ya. Itu sandaran tapi tempat cerita juga. Semoga dianya peka. Kamu ke ini aja, ke psikolog aja. Oh. Aman ya sekarang ya. Dipilih. Kak Vina, thank you Kak Vina. Teman-teman, Enggak kok. makasih udah dateng. Kavina jawabnya aku stabil. Aku enggak kok, itu aku. Kita sama kok. Gitu-gitu aja jawabannya dari tadi. dia promosi diri aja terus. Nino di room Sopo yo sama Bunda. Di mana? Harry, halo. Yang di Nino dia keliling, bunda-bunda mana banyak bunda di TikTok. Ya ampun. Oh my god. Mas bisa nggak jangan kayak orang susah. Iya, aku belum ada yang kirim efek-efek dong Salma, makanya aku lemes. Mulai jiwa ngemisnya. No. Iya, Jiwa aku juga fakirnya bunda ya. kok katanya. Iya. Esmeralda. Welcome Esmeralda. Kirim katanya. Sebenarnya teman-teman yang di bawah itu dia tuh nggak peduli kita ngomong apa guys. Selera, Gue tapi iya. kan masih lancar itu. Dia nyaman sama kita. Dia nyaman. Aku seneng. Maksudnya nyaman dengan keberadaan kalian 16 orang nih ya. 16 orang malam ini. Ini yang pagi-pagi nih belum pada tahu nih. Biasanya viewers pagi aku tahu gitu nama-namanya gitu. Omonganku tadi tuh agak keras ya guys. Oh, ya. Agak langsung keras, apal, tapi mereka ya? gak ada tanggapan apa-apa. Aku udah mulai capek Bunda ngerti Vina gitu. Ya udah kamu pasrah aja sambil dengerin kita. Kamu mau dicium dulu nggak Marvin? Marvin ini cewek apa cowok sih? Cewek jelas-jelas. Oh cewek. Nggak, takut deh. Kemarin gue di give orang cium dulu dong katanya. Gue cium ya kan, kata gue. Makasih ya bang katanya gitu. Terus langsung di DM. Ternyata cowok. Kak Ninoi. Siapa ini? Kami nyimak karena Kak kami Siti peduli. ZN. Iya nggak apa-apa. Hai Kak Siti. Kalau capek typing nggak apa-apa. Enggak ini nyimak bukan karena peduli tapi kasihan nggak ada viewer nanti kalau ditinggalin. Kalau yang di atas ikutan ngerumpi sama yang iya tadi kayak yang aku bilang kita nih ngobrol Nggak peduli. bertiga di table satu. Nah di sekitar kita tuh ada mereka nih ngomongin yang lain gitu. Jadi makanya tadi juga nanya enaknya bahas apa ya gitu kan. Tapi nggak ada yang typing, ngalir malah ngerumpi kalian. Makanya loh. Akun kecil ini aku pakai akun gede. Yes. Mau diisi galeri nih kayaknya. Weh. Bahas kalbu. Oh ini ya levelnya tinggi ya. Malah ngakak. Levelnya tinggi mau ganti dia. Seru ya. Iya dong seru kalau nggak ada kalian mah. Kalbu Tiap yang pagi gimana? malam. Coba kalbu yang gimana? Salting yang nonton cewek semuanya. Pak Suge. Iya sih. Aku jadi kalau yang nonton cewek itu kita mau berbahasa yang agak
Kalau nongkrong cowok itu kan bebas ya kadang-kadang kalau ngobrol ya bahasanya kan. Ini kalau penontonnya single mom gitu kan, yang sedih-sedih, yang galau-galau nggak enak gitu. Ini enjoy aja sama kehidupan sendiri, nggak punya pasangan nggak Kak apa-apa. Sari nyimak Bang Noy katanya. Kita mah gas. Dinikmatin aja. katanya. Oh iya iya iya. Perasaan apa enggak dinikmatin aja. Bebas aja. Yang di bebas atas aja. cepo sama typing bawah. Malah jadi kita yang ngetarik ke situ. Kanat, Chan katanya. Aku nyimak ini loh, makasih Kanat absennya. Ya gitu, kayak temen-temen tuh kita ngikutin sebenarnya alur kalian gitu. Kadang kalau kita bikin alur pun kalian tuh ngebelokin lagi gitu loh. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting kalian happy. Yang penting single mom di sana. Iyalah kan ngebagiin orang kan itu kan salah Satu satu peribahasa. Iya. hal baik. Gue berharap tadi baik lah. kan pahala. Enggak, aku nggak mau. Waalaikumsalam. Lah Iya kan. sekarang bahasnya. Ngebahagiain doang. Kalau ngebahagiainnya seperti ini apakah Gampang ini banget dihitung bikin pahala? pahala ya kan, ngebahagiain, ngelawak aja terus gitu kan. Maaf Bang baru nyebelin masuk orang ya, nggak terus ya. apa-apa habis top up ya. Nggak apa-apa Kak Sari. biasa ngasih gimana dong. Yang bikin semangat di atas duren semua. Anjay, aku nggak duren ya. Si Nino nggak duren juga itu. Langsung ke bawah ya Mas Duren Herdi ya. langsung ngomong itu ke bawah Ke semua bawah loh. loh. Kita langsung vibes duda ini. Jangan ya Dek ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan single mom. Waalaikumsalam. Om, aku single. Bahasa apa ini Bang, ngalir aja, ngalir. Belum pernah nikah. Iya. Yang duren yang di atas cus check out. Ya. Enggak masuk ke keranjang kuning dulu. Adek pilih yang mana, berondong atau duda? Berondong minta duit, si duda ngasih duit. Etalasnya berapa gitu? Enggak, ini langsung transfer dia. Enggak bercanda. Enggak pakai Canda virtual lagi ya langsung ya. Kok jadi rame? Ya gitu kalau ngelawak kan jadi semangat lagi kan kalian typing kan. Suami orang ngapain tuh gitu. Enggak itu Berarti dengan kata lain kalian mengakui kalau suami orang kan gitu guys. iya, Dengan hello kalian Om Os. mengelak menjadi duda. Beda ya kalau pagi. Ya ini ngalir. Ini nggak tahu obrolan malam kesini ya. Mohon maaf ya Kak Sari ya. Obrolan malam jadi begini. Iya, emang serunya begitu kalau malam. Kan hormonnya lagi berproduksi. Siapa duren dan siapa yang lakor? Hah? Oh, lakor Judulnya laki gitu. orang. Lakor Kok laki kita orang. kita nyebut ini rebutin laki kan nggak mungkin. Pebinor kali kalau cowok mah. Diusahakan sebelum tidur kalian tuh harus lebih Biar nggak happy, terlalu guys, ya. tegang host. Aku udah tegang. Gimana? Biar besok paginya bangunnya enak. Malam baru enak nih. Apalagi sambil dielus-elus gitu kan. Makin traveling deh. Mampus. Dah COD aja dulu ya, ngopi-ngopi aja dulu minimal. Siapa tahu berlanjut ya kan. Siapa tahu dinner bisa 500.000 gitu kan. Kan lagi ramai itu di TikTok tuh. EPP loh. Iya. Tiap hari buka itu. Yang Terus, ini yang artis cowboy. Iya. Gak disebut lagi. mungkin inilah rasanya itu loh. Gak boleh ngomong ewong lah. Ewong langsung. Gimana Mas biar besok pagi seger? Ya udah kalian ini bayangin kita aja sebelum tidur, mampus. Kalau besok pagi seger diusahakan sebelum tidur happy Kak. Jadi Harus Itu happy positif dong. banget. Iya, harus Iya harus happy. Rugi loh kalau nggak happy. Hidup cuma sekali loh. Hidup cuma That's okay. sekali. Serem amat Ninoy, besok belum tentu hidup gitu kan. Arah tujuan lo. Iya, maksudnya kan kita kan nggak tahu besok gimana. Iya, Jadi harus bener. happy aja, mau tidur happy gitu. Minum Oh, suka vitamin ewong. ya kan. Oh, suka ewong soalnya. Agak takut ya kalau ketemu sama Kenapa hostnya. kenapa nih gue menghindari apa bahasan-bahasan kayak gitu ya gitu sebenarnya gitu loh. Betul Bang Nino, iya Kak Siti. Betul Kalian banget. enak gitu kan. Nah, kalian enak ada pelampiasannya kan gitu. Ya. Ini kita nggak lama-lama ya guys. Ntar pagi nggak bangun lagi. Udah gak ngantuk nanti. Oh besok pagi ya? Pagi. Iya pagi. Jumat sama Minggu Makanya aja kan? kita harus tidur. Betul. Karena Daripada meninggoy.
pada meninggoy. Iya loh. Bener. Iya. Jangan keseringan begadang guys, serius. Jangan dengan begadang serius. Aku baru masuk, ya salah kamu. Aku kan udah tegang dari tadi. Jangan begadang, teman-teman. Suka serius. tuh obrolan kayak gitu mereka. Master besok bangunin jam 5. Bisa aja lu. Udah tuker-tukeran WA ceritanya. Nomor teleponnya kirim dulu. Belum. Ramai ya. Tuh kan, nomor WA-nya kirim tapi suaranya agak soft spoken ya. Nomor WA-nya kirim dulu. Red katanya. Makin Lagi lama makin panas katanya. Di WA dia udah ada typingan yang copy paste loh. Ini apa namanya nomor dana. Bukan copy paste tapi langsung kejawab yang otomatis tuh loh. Oh iya. Kayak operator gitu kan. Ya kayak yang bisnis ya. Bisnis. Udah otomatis jawab apa gitu langsung dijawab gitu. Kalabiera welcome. Pokoknya kalau sama yang di atas ini kalau mau nomor WA-nya coba terbangkan dulu ininya gift-giftnya yang efek-efek biar dia tuh ngirim nanti. Itu Hostnya nggak dikirim nggak apa-apa deh. Nyimak katanya. Nyimak dari tadi rame banget kesannya typing. Mana ada nyimak. Kalian tuh asik sendiri sebenarnya di bawah. Serius, balas-balasan. Dia ngakak-ngakak gitu kan sambil kalau pagi biasanya mereka sambil masak, sambil kerja, sambil mau nganter anak gitu. Kalau malam nih kayaknya udah pakai daster nih. Kayaknya Bang Dik malam ini hyperaktif banget. Enggak, ini supaya nggak ngantuk sebenarnya. Itu yang di atas selalu tapi gigit-gigit, yang gigit rokok. Ya ini kita semua- ngerokok nih. Semua mereka Sebenarnya berasap gini. ya. Iya. Bang, Macam tahu aja. Oh nggak pakai baju Sari. Bisa Mohon maaf bernafas dengan benar. Bisa bernafas dengan benar. Itu karena latihan dari rokok. Itu karena aku lihat Oh ya? waktu itu aku dengar dari Yadira ya. Jadi kalau kalian mau bernafas, orang-orang tuh nggak sadar nih, nafas kalian udah bener atau belum. Coba nafas yang bener tuh yang kayak gimana? Kan pasti pada keliru. Nanti pada typing lagi di bawah. Bantu aku bernafas dong. Gitu. Berikan napas buatan dong. Berikan nafas buatan dong. Kebanyakan kan ya udah nafas aja gitu, nggak diatur. Gitu. Padahal sebenarnya nafas itu harus diatur guys. Ya, aku baru mengetik. Iya, biasanya kalau kita tidurnya jam 1, rungkatnya jam 1, kita nggak bangun pagi dong. Nanti kebalik lagi jam tidur kita. Orang udah bener ini. Iya. Bang Nik lagi promosiin Mas Her. Iya, dibantu dudanya guys. nggak ada biasanya dia giftnya 200 300 loh. Ini tumben nih malam giftnya cuma segitu. Nggak apa-apa. Ya kan ini viewer malam bukan viewer pagi. Iya. Aku buru pulang Bang Nik. Iya nggak apa-apa. Kamu udah siap kan di kamar? Ntar aku nyusul ya. Ya. Maaf ya istri orang. Kak Sari ini udah istri orang ini. Mohon maaf. Jangan cuma ngebunya ntar nggak bisa lah. Iya. Giftnya ngutang dulu. Jangan dipromoin lagi dong nih. Emang udah sold out? Aku nggak tahu loh. Awas loh kalau nggak jadi. Iya, awas loh. Ketemu laki lu dong. Bukan ketemu lu. Aku tunggu Bang Nik. Depan kamar bawa golok. Ngapain nih gitu? Si Sari langsung bilang kayak gini ya di DM gitu kan. Apa? Oh my god katanya. Aku DM-an sama artis. Jangan blok aku ya katanya. Jangan blok aku karena kan dia suka typing sembarangan gitu kan. Dikiranya aku tuh bakalan ilfeel gitu. Gak sering Enggak. dibuka di sini dong. Buset, DM-an dibuka di sini. Enggak, dia DM-nya sehat. Maksudnya dia bahasanya sopan. Dia cuma bilang, "Mas, aku senang banget gitu masuk di live-nya. Makasih." Terus dia bilang kayak, "Mohon maaf typinganku tuh heboh," katanya. Terus aku memang gini orangnya, jangan diblok ya katanya. Jangan diblok katanya gitu. Dikiranya aku bakalan tersinggung. Santai aja guys. Kita ngobrol apa aja santai.
Kalian mau DM juga, kalau kalian rajin typing, viewers yang rajin di aku pasti ke notice. Ya, oh ini kalau namanya aku nggak notice, aku nggak bales biasanya. Kayak ini siapa ya gitu kan. Takutnya nggak nyambung gitu DM-annya gitu. Kalau Kak Sari kan dia memang udah nyambung, jadi kalau DM aku inget langsung gitu. Tapi jangan DM mulu ya tiap menit, tiap detik. Obrolan kita jangan speak up di lab. Ngobrol apa? Gimana awal DM-nya? Gimana? Langsung posesif. Gimana awal DM-nya? Gitu kan, langsung dicemburuin. Nyambung nanti nyaman loh katanya. Enggak, dia istri orang itu. Jangan dong. Langsung ditanya gitu, gimana DM-nya? Gitu kan. Kayak nggak boleh gitu kesannya. Baca sholawat. Baca sholawat. Kalau sama Mas Her, kalau kayak sama Bang Herdian ini guys, langsung nomor dana dulu aja. Kalau nggak gift melayang dulu dia, baru ntar dibales. Itu maunya hostnya kalau itu. Kan dapat 30% kalau dulu di gift ya nggak apa-apa lah. Mas Her bobo besok bangun pagi katanya. Iya. Ya ini bentar lagi kok. Kaninoy mungkin habis Kaninoy nyanyi kita rungkat. Jam berapa sih nukatnya? Ya habis ini. Enggak, Setengah maksudnya 11 sih harusnya. Setengah 11 sih harusnya. Sudah lewat dong. Seperempat ya. 11 Udah lewat. seperempat kita close ya teman-teman. 11 kurang seperempat, nggak apa-apa. Oh iya 5 menit. Berarti 5 menit lagi nih, 5 menit. Ah, di sini 39, 22:39. Di sini 23:40. Oh, beda. Iya kan 1 jam di sana. Iya, Beda aku lebih cepat 1 jam. Iya, Wita, iya. Wita. Iya, iya, iya. Ya berarti lebih malam nggak enak juga sih. Itu abang siapa satu lagi? No, kenalin guys, ini Ninoy dari Banjarmasin. Hai Kak, salam kenal ya. Aku salah satu pengganggu live mereka malam hari ini. Sebenarnya dia bilangnya sama aku tuh dia mau nyanyi di depan dan di belakang, di tengah. Tapi ini ngomong dari awal sampai Enggak, ini kan maksudnya domba bukan kok ada domba kuring sih. Maksudnya seru loh kalau dipotong dengan begitu bisa hilang ini keseruannya. Ya soalnya aku juga bilang sama dia nggak apa-apa nih Noy kalau emang mau nyanyi sebentar habis itu turun mau muter, takutnya nggak enak ya kalau host tuh kan suka muter kan, kalau mau muter aja, aku bilang gitu, ntar di ending masuk lagi gitu. Enggak, maksudnya kalau lu di punya fallback, yang belum di fallback nanti fallback teman-teman, tenang aja. Iya di follow ya. Kalau nggak di fallback bilang sama aku. Siapa yang berani nggak fallback gitu. Habis ini DM aja Bang Nick. Amat. Tapi syarat kalau udah di fallback jangan di unfollow ya. Kesannya kan kadang-kadang gitu kan. Udah di Tapi fallback tetap ya. kok Emang konsepnya ini apa nanti kalau yang mau naik gak apa-apa naik aja ngobrol gitu. Nanti gantian sama Kak Ninoy. Tapi kan dari tadi nggak ada yang typing mau naik. Iya loh, harusnya aku turun tadi. Kalian kan tidak menyambung ngobrolan yang di atas. Kalian bikin topik sendiri. Ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri. Ya udah kita ngobrol bertiga udah. Maksudnya komalan bagus tuh 3 begini bagus gitu. Kalau udah Iya. 4 begitu udah Nggak efektif nanti kan. iya betul. Dia nggak follow Bang Her, rugi lah. Iyalah rugi loh. Kita tungguin siapa perempuan yang beruntung. Asik. 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 Siapa yang bisa menaklukkan? Aku masih mumet ya kan. Iya, Host di Gampang, fallback, santai aja dulu. host di fallback nggak? Iya abis live kan aku lihat tuh. Kalau sekarang kan aku belum bisa perhatiin satu-satu nih jauh tanganku ke layar. Nanti ya. Bener banget itu, nggak apa-apa lah. Sekalian gue Bikin enjoy aja katanya, enjoy. Bikin enjoy, iya dibikin enjoy Latifah. Enjoy. Ini viewer tetap tuh ada Latifah, ada Sari, ada Kak Salma, ada Kak Vina, Setia banget ya. terus ada Kak Nara, ada Kak Putri. Kalau Sentra ini nih baru masuk malam nih. Sama siapa lagi tuh tadi baru masuk malam juga. Lupa. Aku nggak bisa follow duluan padahal. Ya 5 menit lagi rungkat. Ya udah nyanyi. Aku masuk pakai akun kecil Om kemana-mana. Oh, berarti pagi-pagi akun kecil.
Iya. Aku nggak tahu. Besok pagi jangan lupa ya temen-temen ya. Besok pagi datang lagi ya. Pukul Kemarin. Oke. Antara jam 7 sampai jam 8 bang. Bisa aja. pupnya 1 jam ya. Ini antara jam 7 dan 8 nanti pupnya 1 jam. Enggak. Sambil Mobile Legend. Sambil Iya, Mobile terus. Legend. Enggak, jadi apa jogging tiap habis subuh. Lah itu tuh tergantung treknya. Oh. Kalau treknya jauh, ya pulangnya pasti agak lambat gitu. Tahu nggak Iya. kelucuan kita pagi-pagi sebelum live itu kalau gue sama Bang Herdian, tahu nggak? Kalau misalnya gue udah, Bang kabarin ya kalau udah ready. Ya oke. Gue bentar lagi nyampe rumah nih Nick. Gitu. Oke, gue bilang, gue udah ready nih dengan segala peralatan gue ya kan, nungguin dia ya kan di awal ya kan. Ntar Nick gue mandi dulu gitu kan. Oke. Makan dulu. Ntar gue sambil live sambil makan ya? Enggak, lu makan dulu aja. Gue bilang gitu. Udah makan. Habis itu dia ngabarin pakai voice note. Oke, gue udah ready nih. Bentar gue lagi berak. Gue bilang. Gue lagi setoran pagi. Akhirnya dia nungguin gue. Terus gue lagi berak ya kan. Ribet ya ternyata katanya. Itu bisa sampai selesai tuh, besok aku libur katanya. Bentar gue lagi pup. Gitu. Habis itu Kenapa? gue bikin kopi lagi. Kopi gue udah habis tuh 1 gelas kan. Gue bikin lagi tuh gitu kopi gitu kan. Kan gue kalau minum kopi tuh pagi doang gitu kan sama nongkrong gitu. Kalau malam sebelum tidur gue susu gitu. Soalnya kalau susu gue di pagi hari gue ngantuk nggak tahu kenapa. Kenapa besok pagi nggak bisa? Besok Jadi- pagi nggak bisa mantau live-nya seni. Kenapa Jadi- itu kakak? Jadi karena nggak on time ya itu. Karena Iya, karena kita masih manusia biasa guys. Kadang-kadang setoran pagi gitu kan, pup dulu gitu kan. itu kalau Sama masalah jogging atau masalah jalan, gue udah nggak bisa tutek-atik. Gue udah ngomong dari awal sama Nick kayak gitu. kacian yang Pagi, nunggu. habis subuh. Aku juga nunggu loh, Kak Salma. Nungguin dia jogging. Aku jogging itu sebentar doang, kan aku juga push up, sit up sama jogging. Habis itu angkat barbel di samping aku nih. Ya, joggingnya dari kamar ke kamar mandi, makanya cuma bentar katanya. Enggak, aku ke masjid, kan aku subuhnya di masjid kan. Insya Allah, tabarak. Makanya tadi yang dibilang bapak-bapak itu jalan sama bapak-bapak itu bener. Pagi-pagi jalan sama bapak-bapak gitu kan. Pagi-pagi, nah itu aku jalan tuh. Pagi-pagi ketemu sama mbah-mbah, sama engkong-engkong gitu, jalan-jalan pagi. Lebih ke jalan kecil sih, jalan-jalan kecil. Sa'i ya. Karena kan Sa'i. lawan main kita engkoh-engkoh sama sama mbah-mbah kan, nggak bisa jalan cepat. Geng aku pamit ya, ampe ketemu by Mas Her. Makasih, Kak Nino udah mampir. Iya Kak. Iya ini juga Sehat-sehat udah kok. ya, happy. Ini kita juga udahan. Habis Kak Ninoy bernyanyi. Kayaknya udah lupa Bang Noy mau nyanyi. Iya, udah ini. Sudah Guys, apa tetap namanya? setai ya guys. Ini Bang Nino Enggak, mau nyanyi, lu kita harus dengerin. nyanyi. Lu harus nyanyi, enggak boleh gitu. Kalian harus tetap setai karena Bang Nino habis ini mau nyanyi. Dengerin suara emasnya Yuk, rungkat. guys. Ntar dibilang gini, kayak nggak cocok sama lagu ini gitu. Cocok sama lagu yang begini. Iya bener lagi Kak Salma ini ngomong. Aduh. Kita harus dengerin Bang Nino. Ayo Bang, Oke, guys, Bang. mau rungkat dah ya. Karena kita harus disiplin ya. Karena pagi olahraga, terus ada apa namanya program setiap pagi gitu kan. Mas Her sama Bang Nick juga ada program yang harus mereka jalankan. Senin sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu itu di pagi ya. Iya, paling cepat jam 7. Terus Jumat sama Minggu di malam. Kalau pagi kan pukul 7 sampai berapa? Kira-kira 7 atau 8 sampai Kadang-kadang jam 10. jam 11. 2 jam ya. Iya. Ya 2 jam 3 2 jam. jam tayang. Keren banget sih. Kalau malam sama ya 2 jam juga ya. Jam 8 ya sampai jam 10 atau setengah 11. Betul. Tapi ini tadi jam setengah 9. Iya loh. Iya. Cuma kalau malam ini kayaknya memang nggak bisa di atas jam 12. Gue ini udah KO nih, udah KO badan. Ya testosteronnya nanti nggak. Iya, nggak tumbuh dong gitu. Gas Bang ini. Ntar nggak aceng lagi kan deh. Ya. Ntar kalau pagi malah nggak berfungsi guys. Iya ya, ada yang gitu itu ya. Iya itu otomatis. Kalau keadaan kita fresh, otomatis itu naik sendiri tanpa perlu dia apain.
Udah besok aku juga inilah coba jalan jalan cepat maksudnya jalan cepat. Astagfirullah. Ini kita udah closing ada ya? lagu apa nih Bang Nick? Closingnya lagu happy aja. Terserah sih. Aku dua-duanya menerima sih. Mau lagu happy, mau lagu galau. Aku bukan tipikal orang kayak gitu sih. Bebas. Enggak, tadi kan kalau mengutip dari Habibie itu kan harus ada cinta sejati kan, tapi janganlah gitu. Nanti Gak yang apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Santai aman-aman. enggak kesan yang duda loh. Enggak. Gak apa-apa lah. Dia bukan santai. tipikal orang yang sedih karena lagu. Enggak. Iya. Enggak. Nggak usah, yang happy aja lah kan kata Mas Bang Herdian tadi kalau kita mau tidur happy harus senang besoknya Enggak. masa dikasih lagu-lagu yang Ini biasanya lu lagi nggak ngelawak kan? Biasanya lu bilang happy atau lagu galau. enggak Biasanya lu suka dibalik nih. enggak lagu ini aja ya lagu yang happy aja oke Oke. mungkin kalau yang suka pesen ojek online makan pasti lagu ini Tuh, yang happy biar happy bangun pagi. Ya. betul siap ada musiknya kan oke guys buat teman-teman yang sudah gabung udah udah tap dan udah share acara ini thank you so much ya besok kita ketemu lagi jantungku berdegup tenang aliran darah mengalir kencang isi pikiran halu melayang harumu bikin mabuk pepaya dari sini akal sehat hilang ingin terbang takut ketinggian ingin dekat aduh menyenangkan perasaan hati ingin bilang apa I love you. Surga itu kamu, duniawi juga kamu, sumpah mati yang ku mau, cuma sama kamu. Surga itu kamu, duniaku penuh kamu, kita bikin mesra, sampai tubuh panas hati dingin. Aduh. Bilang-bilang kalau nanti kangen, diam-diam aku pasti kangen. Mau bilang takut tambah kangen. Apa? Surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu. Oh, surga itu kamu, ya kamu. Surga itu kamu, duniawi juga kamu, sumpah mati yang ku mau, cuma sama kamu. Surga itu kamu, duniaku penuh kamu, kita bikin mesra, sampai tubuh panas hati dingin. Apa semuanya? Aduh. Oke, besok ketemu pukul berapa? Pukul 7 atau 8? Paling cepat. Paling cepat jam 7 ya, lambat jam 8 karena pubnya 1 jam ya. Datang lagi yang malam di sini, besok datang lagi. Surga itu kamu, duniawi juga kamu, sumpah mati yang ku mau. Apa? Wow, nice. Surga itu kamu, duniaku penuh kamu, kita bikin mesra, sampai tubuh panas hati dingin. Aduh, aduh, aduh. Thank you. Surga itu kamu ya. Keren. Thank you Bang Inoy. Dan Bang Noy kan aku nggak nyanyi. Keren. Aku jadi kalau dengar lagu ini kayak iklan apa ya? Aku dari tadi mikirnya kayak Iya iklan kan aku apa? bilang yang suka pesen makan lewat ojek online ya cocok lagu ini kan. Surga itu makan, Iya ya. di anak suka jajan gitu. Iya benar. Dari tadi aku bukan nikmati lagu malah mikir ini lagu di mana ya gitu. Gue malah joget-joget.
itulah ya. Berarti hormonnya berbeza-beza nih. Iya. Malah jadi mikir Iya, kayak teman-teman nggak jadi semua terus. ya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perilaku dari kita dari tadi ya. Terima kasih udah bantu share, tap like, udah absen, udah give, dan udah follow Iya. juga gitu. Nanti aku follow balik. Terus makasih juga buat Ninoy, Bang Herdian, Thank you nih. Sama-sama. udah menemani. Sampai jumpa besok dalam Sama-sama. keadaan sehat. Semoga kalian happy terus. Amin. Ya, Amin. jadi pribadi yang positif terus. Amin. Terus sampai ketemu pagi besok ya. Iya, terima kasih Yanik, terima kasih Bang Ninoy, teman-teman yang di bawah, dengan segala bentuk supportnya. Kita besok ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik dari hari ini. Jangan lupa guys, sebelum tidur berdoa dan hilangkan semua beban di pikiranmu, biar besok bisa lebih enak. Ini belum, ini udah. Cuci kaki. Udah. Oke. Iya, Oke, thank you so much ya. Thank you banget. Thank you. Mas Hadia. Ketemu lagi besok ya Bang Ninoy. Siap. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.